Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 17. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Upaya Gerbang Yuan untuk menghancurkan istana kemurnian tertinggi 9 surga telah gagal karena kedatangan dari Lindong. Meskipun hal ini memang telah gagal sepenuhnya, namun istana kemurnian tertinggi 9 surga juga sudah berubah menjadi reruntuhan. Selain itu, kepala istana mereka telah meninggal karena luka yang cukup serius, dan para tetua juga sudah terluka sangat parah. Oleh karenanya, istana kemurnian tertinggi 9 surga saat ini berada pada titik terlemahnya. Ketika Lindong menyadari bahwa saat ini istana kemurnian tertinggi 9 surga sudah tidak bisa memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Lindong pun memutuskan untuk meminta pendapat dari Ling Qingsu. Qingsu, kau harus membawa murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surgamu ikut kita semua kembali ke dalam sekte Dao. Dan kalian tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Lagi pula, jika Gerbang Yuan meluncurkan serangan secara diam-diam lagi, para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surgamu pasti akan menjadi sangat menderita. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun terdiam sejenak. Karena menurut Ling Qingsu, jika mereka pergi ke dalam sekte Dao saat ini, itu seolah-olah mereka melakukannya karena terpaksa. Meskipun Ling Qingsu juga tahu bahwa sebenarnya usulan dari Lindong itu merupakan solusi yang cukup ideal, namun hal ini sangat bertentangan dengan harga diri dari seorang Ling Qingsu. Lindong hanya melirik Ling Qingsu yang masih terdiam, yang kemudian dia mengatakan, "Qingsu, kau yang sekarang adalah penguasa dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Seluruh keputusan ada di tanganmu." Ling Qingsu hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Saat ini, Ling Qingsu memang harus berpikir atas nama murid-murid istana kemurnian tertinggi 9 surga. Oleh karenanya, Ling Qingsu harus bisa menekan harga diri dan juga keegoisannya selama ini. Sambil memperhatikan reruntuhan yang ada di hadapannya, Lindong menarik nafas dalam-dalam lalu dia mengatakan, "Pergilah dan instruksikan pada murid-murid untuk segera mengikuti kita ke dalam sekte Dao." Hanya dalam waktu beberapa hari ini, sebuah sekte super yang dulunya pernah menjulang tinggi di wilayah Suan Timur hampir sepenuhnya dimusnahkan. Karena itu, Ling Qingsu juga merasa sangat tidak enak di dalam hatinya. Lindong berbalik dan dia segera pergi setelah mengucapkan kata-kata itu kepada Ling Qingsu. Detik berikutnya, Lindong pun duduk di puncak pegunungan dan mengamati pemandangan yang ada di tempat ini. Sementara Lindong juga masih memperhatikan para murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Karena sebenarnya mereka semua merasa sedikit kesal untuk ikut pergi ke dalam sekte Dao. Namun, para murid-murid itu juga sudah terpaksa dan mereka tidak bisa lagi tinggal di dalam tempat ini. Detik berikutnya Yang Huan-Huan datang dan dia langsung duduk di samping Lindong. Tangannya menopang pipi, sementara tatapan mata cantik dari Ying Huan-Huan melihat para murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang sekarang sedang membersihkan kekacauan dari reruntuhan tempat ini. Setelah itu, Ying Huan-Huan pun bertanya, "Apakah kamu memintanya untuk mengikuti kita kembali ke dalam sekte Dao?" Lindong menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum lalu bertanya, "Apakah kamu keberatan?" Ying Huan-Huan pun diam jawabnya, "Aku tidak terlalu becik seperti itu. Sebenarnya, aku juga cukup berempati dengan gadis yang bernama Ling Qingsu itu. Hal ini dikarenakan diriku juga memikul beban dari seluruh sekte Dao sebelum dirimu kembali ke tempat ini. Bagaimanapun juga, Gerbang Yuan itu memiliki individu kuat yang tidak terhitung jumlahnya, dan 3 kepala sekte mereka juga belum bergerak hingga saat ini. Oleh karenanya, aku juga cukup khawatir jika diriku gagal pada saat itu. Banyak murid-murid dari sekte Dao pasti juga akan berakhir seperti mereka yang ada di tempat ini." Ying Huan-Huan sambil melipat kakinya, dia kemudian kembali berkata pada Lindong, "Selama 3 tahun terakhir ini aku sangat merindukanmu. Namun, aku juga harus melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi sekte Dao. Dan sebenarnya, aku sangat takut
jika diriku tidak bisa bertahan sampai dirimu kembali ke tempat ini, atau mungkin di saat kamu kembali, sekte Do sudah dihancurkan oleh gerbang Yuan dan mereka memaksa diriku menjadi orang lain. Lindong pun cukup kaget yang kemudian dia menatap gadis yang duduk di sampingnya itu. Terbukti selama 3 tahun terakhir ini Ying Huan sebenarnya telah mengalami masa-masa yang cukup sulit. Namun selama waktu 3 tahun ini Lindong juga tidak memiliki waktu untuk bisa bersantai. Sementara Ying Huan dia dulunya adalah gadis ceria, imut, dan juga putri kecil yang sering dimanja oleh semua orang dari dalam sekte Do. Namun semua hal itu sekarang telah menjadi sangat berbeda. Dan tanggung jawab yang besar dari sekte Do sebenarnya telah menjadi beban berat yang harus dipikul oleh seorang Ying Huan. Mengetahui fakta ini saja, Lindong merasakan sakit di dalam hatinya. Yang kemudian Lindong pun sambil menatap Ying Huan, dia mengatakan, mungkin selama 3 tahun terakhir ini sangat sulit bagimu. Namun sekarang aku telah kembali ke tempat ini dan biarkan diriku yang memikul beban berat itu. Aku ini memiliki kulit yang sangat tebal dan aku sangat berspesialisasi dalam menangani hal-hal seperti ini. Setelah mengatakan hal itu, Lindong mengulurkan tangannya. Dengan lembut dia mengusap kepala dari Ying Huan. Rambut halus dari Ying Huan terasa cukup dingin, namun hal itu sebenarnya juga terasa cukup nyaman. Tindakan dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat rona wajah dari Huan menjadi memerah. Gadis ini sekarang telah memiliki reputasi tinggi di dalam sekte Do dan dia juga tidak kalah dengan Lindong. Segera setelah itu, Ying Huan pun berkata dengan nada suara yang cukup lembut, Lindong, kau tidak perlu khawatir apapun, karena apa yang akan kamu lakukan, diriku akan selalu mendukungmu. Sementara di kejauhan Ling Qingsu sekarang menyuruh para murid-murid istana kemudian tertinggi 9 surga untuk mempercepat membersihkan kekacauan yang ada di tempat ini, karena mereka juga harus bersiap-siap untuk pergi ke sekte Do. Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Ling Qingsu menoleh ke arah Lindong dan juga Huan yang telah duduk di puncak gunung. Segera setelah itu, Ling Qingsu pun menggigit lembut bibir merahnya. Ada beberapa riak yang cukup kacau sekarang telah muncul di dalam hati dari seorang Ling Qingsu yang biasanya hatinya tidak memiliki emosional yang seperti ini, karena sebenarnya di dalam hati Ling Qingsu memiliki sedikit kecemburuan ketika melihat Ying Huan berduaan dengan Lindong. Suro yang ada di samping Ling Qingsu tanpa sadar dia mendeteksi hal seperti ini dari seorang Ling Qingsu. Segera setelah itu, tatapan mata Suro melihat pada puncak gunung yang ada di depan sana dan dia juga bisa melihat Lindong bersama dengan Huan. Hal ini membuat Suro segera tersenyum lalu dia mengatakan, Kakak Qingsu, sepertinya kamu telah bertemu dengan lawan yang cukup tangguh kali ini. Ling Qingsu hanya bisa melirik Suro dengan acuh tidak acuh. Dia berkata, Ying Huan itu, dia telah melakukan pengorbanan yang sangat besar ketika berada di wilayah iblis yang unik. Dan dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memaksa ayahnya muncul supaya menyelamatkan Lindong. Keberaniannya untuk mencintai adalah sesuatu yang tidak bisa untuk diriku menandingi dirinya. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Suro pun segera mengatakan, sebenarnya itu tidak benar. Bagaimanapun juga, kalian berdua itu memiliki kepribadian yang cukup kontras. Dan kalian memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan cinta terhadap seseorang. Aku tahu bahwa sebenarnya kakak Qingsu menyukai kakak Lindong, bukan? Jika tidak, mengingat karaktermu yang cukup cuek itu, kenapa kamu rela melakukan perjalanan yang jauh setiap tahunnya untuk menuju ke kekaisaran yang besar? Kakak Qingsu, hatimu mungkin sampai detik ini memang terbungkus oleh lapisan es, tapi sebenarnya di dalam hatimu itu juga ada api yang sedang mengamuk. Dan aku khawatir kakak Lindong adalah satu-satunya pria di dunia ini yang pantas bersanding dengan dirimu.
Mendengar ucapan dari Suro itu, hati Ling Qingsu rasanya bergetar dengan hebat. Kemudian dia pun berkata dengan nada yang cukup marah, "Gadis kecil, siapa yang mengajarimu untuk mengatakan hal-hal yang cukup menjengkelkan seperti ini? Pergi sana, lakukan apapun yang dibutuhkan dan segeralah kembali ke tempat ini." Sambil tersenyum, Suro pun menjawabnya, "Baiklah." Kemudian Suro pun melambaikan tangan kecilnya. Dia kembali berkata pada Ling Qingsu, "Kakak Qingsu, kamu jangan sampai melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Lagi pula, tidak ada yang namanya obat untuk penyesalan di dunia ini." Ling Qingsu hanya bisa memandang Suro, sementara gadis kecil itu sekarang sudah melarikan diri sambil tertawa cekikikan. Segera setelah itu, Ling Qingsu hanya bisa mengerucutkan bibir merahnya, sementara jantung dari Ling Qingsu yang baru saja berangsur-angsur cukup tenang, kini sebenarnya telah kembali mendapatkan riak yang cukup aneh, dan hal itu rasanya seperti diaduk-aduk dengan kuat. Para murid dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga membersihkan tempat ini hanya dalam waktu setengah hari saja. Setelah itu, Lindong dan juga yang lainnya tidak berlama-lama lagi di tempat ini. Ketika mereka semua akan pergi, sebenarnya mereka sekali lagi melirik tempat ini yang merupakan tempat megah beberapa hari yang lalu, namun sekarang sudah menjadi reruntuhan. Lindong bersama dengan seluruh murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga hanya bisa menghela nafas dengan pelan. Detik berikutnya, Lindong melambaikan tangannya dan dia memimpin kelompok di tempat ini untuk segera berbalik dan pergi menuju Sekte Dao. Cerita kemudian berpindah ke dalam Sekte Dao. Pada saat ini, para murid dari Sekte Dao melihat sekelompok besar telah kembali ke dalam sekte ini, dan secara alami hal itu menimbulkan keributan di dalam Sekte Dao sendiri. Para murid-murid dari Sekte Dao kali ini memandang seluruh murid dari Istana Kemurian Tertinggi 9 Surga yang raut wajahnya sudah menjadi muram dan juga diselimuti dengan keputusasaan. Hal itu membuat murid-murid dari Sekte Dao hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, karena sebenarnya perang yang disebabkan oleh gerbang Yuan itu telah mempengaruhi seluruh wilayah Suan Timur. Jika bukan karena Sekte Dao mereka memiliki Ying Huan Huan dan juga Lindong yang telah kembali tepat waktu ke tempat ini, kemungkinan nasib dari Sekte Dao akan jauh lebih menyedihkan daripada murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Di dalam aula utama dari Sekte Dao sendiri, Patwa Ying Kuansi yang juga bisa melihat hal ini, dia pun menarik nafas dalam-dalam setelah mendengarkan apa saja yang telah terjadi pada Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Detik berikutnya, raut wajah dari Pak Tua Ying Kuansi telah berubah menjadi cukup suram dan dia juga terlihat cukup putus asa. Ying Kuansi pun kemudian mengatakan, "Selain gerbang Yuan saat ini, hanya Sekte Dao kita yang masih berdiri di wilayah Suan Timur, dan aku sangat percaya bahwa gerbang Yuan tidak akan pernah melepaskan kita." Mendengar ucapan dari Patua Ying Kuansi, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Kepala sekte, sebenarnya kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Meskipun Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga sudah menderita kerugian yang sangat besar kali ini, namun gerbang Yuan juga harus membayar harga yang tinggi. Bahkan banyak tetua mereka telah terbunuh saat ini. Lebih jauh lagi, para Yimo yang diam-diam membantu mereka juga tidak bisa mengabaikan kerugian dari gerbang Yuan yang sangat besar ketika mereka menyerang Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Dan saat ini, sebenarnya gerbang Yuan kemungkinan besar telah kehilangan kemampuan untuk kembali melancarkan serangan. Selain itu, 3 kepala sekte gerbang Yuan itu juga sangat licik. Oleh karenanya, kemungkinan mereka juga tidak akan bergerak untuk saat ini. Tatapan mata dari Pak Tua Ying Kuansi menjadi cukup tajam, yang kemudian dia bertanya, "Lindong, jadi apa maksud dari perkataanmu itu?" Sebuah kilatan yang cukup menakutkan kini telah melintas di dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup santai, "Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan juga melenyapkan gerbang Yuan. Mari kita akhiri kekacauan di wilayah Suan Timur ini untuk sekali dan juga selamanya." Patua Ying Kuansi dan juga seluruh tetua dari Sekte Dao ini, mereka sangat terkejut ketika mendengar ucapan dari Lindong. Gerbang Yuan itu sangat kuat, dan kebanyakan orang di wilayah Suan Timur ini lebih suka bersembunyi
daripada mereka mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Namun sekarang, metode dari Lindong bahkan lebih kejam, karena dia sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk langsung menyerang gerbang Yuan. Sementara Ying Huan kali ini dia juga langsung mengatakan, "Ayah, meskipun gerbang Yuan itu cukup kuat, namun sekte Dao kita juga tidak akan pernah menyerah. Tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang di dalam pertarungan yang sebenarnya. Selain itu, Yimo itu juga sangat licik. Oleh karenanya, tidak ada yang tahu apa saja yang akan terjadi jika kita membiarkan gerbang Yuan untuk berlarut-larut di dalam masalah seperti ini." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar ucapan dari Ying Huan. Karena Lindong juga percaya kemungkinan penjara iblis adalah orang-orang yang telah mendukung gerbang Yuan saat ini. Selain itu, jelas mereka juga telah berencana membuat skema besar-besaran. Oleh karena itu, mereka tidak berani menunjukkan diri dan memutuskan untuk menggunakan gerbang Yuan sebagai perantara. Oleh karena itu, jika kelompok dari Lindong ini tidak segera menghancurkan gerbang Yuan, kemungkinan di masa depan nanti mereka akan sangat kesulitan untuk menyelesaikan seluruh masalah yang telah terjadi saat ini. Detik berikutnya, Ling Qingsu yang ada di tempat ini, yang juga bisa mendengarkan percakapan antara Lindong dan juga Pak Tua Ying Kuanji, tiba-tiba saja dia berkata dengan lembut, "Penatua Ying Kuanji, gerbang Yuan mungkin bukan lagi faksi yang terkuat di wilayah Suan Timur setelah kekalahan ini." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Pak Tua Ying Kuanji pun cukup terkejut. Yang kemudian dia memandang Ling Qingsu. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun berkata dengan nada suara yang cukup lantang bergema di dalam aula besar ini. Perang sebenarnya telah dimulai oleh gerbang Yuan, dan hal itu telah mempengaruhi seluruh wilayah Suan Timur. Bahkan banyak sekte-sekte super telah dihancurkan. Namun, meskipun sekte super ini telah hancur, tidak semua orang kuat di dalamnya terbunuh. Faktanya, banyak para individu yang kuat telah berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, jika sekte Dao mengambil inisiatif dan berjanji untuk memusnahkan gerbang Yuan, aku sangat percaya bahkan individu-individu kuat yang telah bersembunyi, mereka akan segera menunjukkan diri dan berkerumun ke tempat ini. Pada saat itu, situasinya akan terbalik dan gerbang Yuan kemungkinan akan berakhir dengan kerugian. Lindong saat ini hanya bisa melirik pada Ling Qingsu dengan cukup heran, karena apa yang diusulkan oleh Ling Qingsu itu memang cukup kejam dan langsung ke inti dari masalahnya. Karena sebenarnya Ling Qingsu memiliki ide untuk mengambil keuntungan dari kebencian yang telah diciptakan gerbang Yuan. Mereka sebenarnya ingin menarik seluruh ahli yang telah bersembunyi dan menyatukan mereka kembali untuk melakukan perlawanan pada gerbang Yuan. Setelah itu, gerbang Yuan kemungkinan akan dipaksa untuk sekali lagi melakukan pertempuran hidup dan mati dengan seluruh wilayah Suan Timur. Tatapan mata dari Pak Tua Ying Kuanji sekarang melihat pada Lindong. Ada sedikit cahaya kegembiraan di dalam tatapan mata itu yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, bagaimana menurutmu?" Lindong tersenyum dan dia segera menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, tiba-tiba saja Pak Tua Ying Kuanji berdiri dari tempat duduknya. Tatapan matanya sebenarnya terlihat cukup gelisah, karena selama 1 tahun terakhir ini, sekte Dao miliknya juga telah didorong oleh gerbang Yuan sampai hampir tidak bisa bernafas. Namun, sepertinya situasi pada saat ini akan segera berbalik. Setelah itu, Pak Tua Ying Kuanji pun mengatakan, "Sebarkan seluruh berita ini ke wilayah Suan Timur dan undang para praktisi kuat untuk segera membentuk aliansi penghancuran Yuan. 3 hari lagi, kita semua akan bersatu dan bertarung sampai mati dengan gerbang Yuan." Mendapatkan berita seperti ini, orang-orang dari sekte Dao, mereka segera menyebarkan berita yang dengan cepat. Berita ini pun menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur. Hal ini dalam sekejap saja membuat seluruh wilayah Suan Timur menjadi sangat mendidih atas berita yang disebarkan oleh sekte Dao. Setelah itu, banyak para ahli kuat yang telah bersembunyi di berbagai bagian wilayah Suan Timur. Mereka pun menunjukkan diri
dan kemudian bergegas menuju ke dalam sekte Dao. Karena sebenarnya para ahli-ahli kuat ini, mereka juga memiliki kebencian yang sangat besar terhadap gerbang Yuan. Hanya dalam waktu 2 hari, suasana di dalam wilayah Xuan Timur telah menjadi sangat hidup. Banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka berlalu lalang melintasi langit dan langsung menuju ke dalam sekte Dao. Sebuah aura kebencian kini telah diam-diam menyelimuti seluruh wilayah Xuan Timur. Cerita kemudian berpindah ke dalam gerbang Yuan. Pada saat ini, sekte gerbang Yuan tidak lagi memiliki aura agung seperti sebelumnya, karena sebenarnya aura agung itu telah tergantikan dengan aura iblis hitam yang menyelimuti seluruh bagian dalam dari sekte gerbang Yuan ini. Tatapan mata dari orang-orang gerbang Yuan telah diselimuti dengan aura iblis. Pada saat ini, para murid-murid dari gerbang Yuan sebenarnya juga telah bolak-balik untuk menyerap aura iblis, yang kemudian raut wajah mereka berubah menjadi seperti mabuk kecubung. Dan sekarang, sekte gerbang Yuan tampak seperti markas dari para iblis. Sementara di bagian terdalam dari gerbang Yuan sendiri telah berdiri 3 sosok yang merupakan pimpinan dari gerbang Yuan ini. Aura di dalam tubuh mereka juga sangat menakutkan. Salah satu dari 3 sosok itu tiba-tiba saja tertawa dengan pelan, lalu dia mengatakan, "Aku telah mendengar bahwa sekte Dao sebenarnya ingin membuat aliansi penghancuran Yuan, dan mereka akan bertarung dengan kita sampai mati." Tian Yuanxi, yang merupakan pimpinan pertama dari gerbang Yuan, ketika mendengar hal ini dia pun mengatakan, "Jika begitu, mari kita tunggu mereka untuk datang ke tempat ini. Setelah kita bertiga bisa menghancurkan aliansi itu, maka tidak akan ada seorang pun di wilayah Xuan Timur ini yang bisa menantang kita. Pada saat itu, gerbang Yuan kita akan menjadi satu-satunya sekte penguasa." Sementara Ren Yuanxi, dia pun tersenyum dengan acuh tidak acuh, lalu mengatakan, "Aku sebelumnya telah bertukar pukulan dengan Lindong, dan aku tidak pernah bisa menyangkanya bahwa dia akan menjadi sangat kuat hanya dalam waktu 3 tahun ini." Bocah itu benar-benar cukup menarik. Mendengar ucapan dari Ren Yuanxi, Tian Yuanxi pun berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Kita bisa membunuhnya dengan mudah 3 tahun yang lalu, dan hal itu juga akan sama untuk hari ini. Hasil akhirnya tidak akan pernah berubah." Mendengar ucapan dari Tian Yuanxi itu, Ren Yuanxi hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya sebelum pada akhirnya cahaya perak keluar dari tangan Ren Yuanxi, dan hal ini segera menuju kedalaman gunung yang ada di bawah sana. Ren Yuanxi melakukan hal itu sambil mengatakan, "Aku sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya memanfaatkan batu simbol leluhur ini. Karena itu bukanlah milikku. Betapa malangnya diriku saat ini." Cahaya perak yang telah dikeluarkan oleh Ren Yuanxi sekarang telah melesat menuju sungai yang dalam yang berada di bawah gunung ini. Sementara itu, kabut hitam telah melayang di bagian terdalam dari sungai, dan di tempat itu ada sosok yang telah duduk seperti patung. Cahaya perak pun berkelebat sebelum pada akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh sosok ini. Patua Tian Yuanxi sambil melihat pada sosok yang berada di dalam sungai itu, ekspresinya terlihat cukup aneh, yang kemudian dia bergumam, "Aliansi penghancuran Yuan. Haha, sekte Dao, aku akan membiarkan kalian semua melihat hadiah yang tidak akan pernah kalian bayangkan sebelumnya." Hanya dalam waktu 3 hari ini, suasana di wilayah Xuan Timur telah berubah menjadi cukup ramai. Berbagai ahli yang telah bersembunyi dari gerbang Yuan, kini mereka telah menunjukkan diri dan berkumpul di luar sekte Dao. Karena pada saat ini, sekte Dao merupakan satu-satunya sekte super yang masih tersisa di wilayah Xuan Timur selain gerbang Yuan. Keramaian yang ada di depan sekte Dao itu jelas melebihi harapan dari Pak Tua Ying Guanxi. Dia benar-benar terkejut ketika melihat banyaknya para ahli telah membanjiri sekte Dao mereka. Karena Pak Tua Ying Guanxi tidak pernah bisa menyangka kebencian yang diciptakan oleh gerbang Yuan
akan menjadi sebesar ini. Suasana kebisingan pun terdengar di pegunungan dari sekte Dao setelah banyak orang di wilayah Swan Timur berkumpul ke dalam sekte ini. Detik berikutnya, masih ada beberapa sosok yang sangat kuat. Mereka sekali lagi melesat dengan cepat melintasi langit dan berkumpul dengan orang-orang yang sudah datang di dalam sekte Dao ini. Karena sebenarnya mereka semua yang ada di tempat ini memiliki satu kesamaan, yaitu kebencian yang besar terhadap Gerbang Yuan. Sekte mereka semuanya telah dihancurkan, sementara saudara-saudara bela diri mereka juga sudah dibunuh. Pada akhirnya mereka pun dipaksa menjadi seperti gelandangan yang harus selalu bersembunyi. Kejadian ini tidak akan pernah bisa dilupakan oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Dan satu-satunya yang menjadi musuh bebuyutan mereka semuanya adalah Gerbang Yuan. Ketika sudah banyak para ahli yang telah berkumpul di luar dari sekte Dao, formasi penjaga sekte Dao sendiri sekarang telah mulai bergetar. Pada akhirnya, formasi penjaga itu pun kini menjadi tersebar. Setelah itu, fluktuasi energi Yuan yang sangat besar menyapu dari dalam sekte Dao. Banyak orang yang telah hadir di tempat ini buru-buru melihat ke dalam sekte Dao, dan aura banyak orang sebenarnya telah bersatu. Hal itu menjadi terlihat sangat perkasa. Setiap para murid-murid dari sekte Dao ketika melihat banyaknya orang yang telah datang ke tempat ini, ekspresi di raut wajah mereka memiliki kepercayaan diri yang besar. Karena murid-murid dari sekte Dao memang pantas bangga menjadi satu-satunya sekte super di wilayah Swan Timur yang belum dihancurkan oleh Gerbang Yuan. Ketika banyaknya para ahli yang telah datang ke tempat ini melihat para murid-murid dari sekte Dao, mereka semua hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Jika dibandingkan dengan murid-murid dari sekte Dao ini, sebenarnya murid-murid dari sekte mereka memang sedikit kurang. Tidak heran jika sekte Dao menjadi satu-satunya sekte super yang tidak mampu dihancurkan oleh Gerbang Yuan. Padahal sekte Dao ini telah berulang kali mendapatkan serangan dari Gerbang Yuan saat itu. Detik berikutnya, peng! Sebuah aura ganas yang cukup mengerikan tiba-tiba saja melonjak ke langit. Hal itu membuat para ahli yang ada di tempat ini menjadi cukup tercengang. Mereka pun segera mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah awan hitam yang ada di atas sana. Selanjutnya, sekelompok pria telah berdiri di langit dan mereka tidak bergerak sama sekali. Bahkan nafas mereka seolah-olah adalah satu kesatuan. Karena itu, sebenarnya adalah tentara pemakan harimau yang telah dibawa oleh Lindong. Pada saat ini, sebuah aura yang cukup brutal terpancar jelas dari tentara pemakan harimau. Bahkan aura ini sendiri telah berubah menjadi harimau raksasa. Dan hal itu tampak sangat menakutkan. Semua ahli kuat yang ada di tempat ini memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika melihat pasukan yang sangat mengerikan dari tentara pemakan harimau. Hal itu membuat mereka segera mengatakan, apakah tentara ini berasal dari sekte Dao? Kenapa diriku belum pernah mendengar sebelumnya? Orang lain pun segera mengatakan, ada desas-desus bahwa pasukan ini sebenarnya dibawa ke dalam sekte Dao oleh Lindong dan mereka semuanya sangat kuat. Orang yang lainnya juga terlihat sangat terkejut lalu dia menimpali. Hah? Lindong? Apakah itu murid dari sekte Dao yang telah dipaksa meninggalkan wilayah Swan Timur 3 tahun yang lalu? Orang yang lain kemudian mengatakan, siapa lagi yang bisa melakukan hal itu? Namun, Lindong yang saat ini tidak seperti Lindong 3 tahun yang lalu. Bahkan dirinya telah menjadi orang yang sangat kuat. 3 hari yang lalu aku mendengar tetua pertama dari Gerbang Yuan yang telah memimpin pasukan untuk menyerang istana kemurian tertinggi 9 surga. Pada akhirnya dia terbunuh di tangan Lindong ketika Lindong datang untuk membantu memperkuat istana kemurian tertinggi 9 surga. Dan tidak ada satupun jabingan dari Gerbang Yuan yang berhasil melarikan diri hidup-hidup. Mendengar hal ini, ada ekspresi yang sangat terkejut dari orang-orang yang telah hadir di tempat ini yang kemudian mereka mengatakan, Lindong, dia benar-benar sangat kuat. Sekte Dao ini, mereka telah diberkati. Pada saat itu, mereka memiliki Shoutong dan sekarang, bahkan mereka bisa mendapatkan seorang Lindong.
Seseorang yang ada di sebelahnya pun langsung mengatakan alasan kenapa sekte Dao berani untuk melakukan penyerangan pada gerbang Yuan. Sebagian besar hal ini dikarenakan Lindong telah kembali. Terlebih lagi, dia datang ke tempat ini bersama dengan kelompok yang sangat menakutkan. Kali ini, ketiga jabingan dari gerbang Yuan pada akhirnya bertemu lawan yang kuat. Banyak orang yang ada di tempat ini secara pribadi, mereka telah bercakap-cakap tentang apa saja yang telah terjadi ketika kemunculan dari Lindong. Pada saat ini, banyak tatapan mata dipenuhi dengan kejutan dan juga rasa ingin tahu. Hanya dalam waktu 3 hari ini, nama besar dari seorang Lindong sekali lagi menggemparkan wilayah Swan Timur. Setelah kemunculan dari tentara pemakan harimau, banyak sinar cahaya kini telah melesat keluar dari dalam sekte Dao, yang kemudian mereka semuanya muncul dari belakang. Segera setelah itu berdiri di langit, karena sebenarnya yang muncul itu adalah Patua Ying Guanxi, Lindong, Tetua Zuli, dan juga yang lainnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, keributan yang ada di tempat ini segera mereda dengan kemunculan Patua Ying Guanxi. Patua Ying Guanxi pun mengamati seluruh pegunungan ini sebelum pada akhirnya dia menangkupkan kedua tangannya pada orang-orang yang telah hadir. Kemudian Patua Ying Guanxi mengatakan, "Semuanya, aku percaya bahwa kita semua bukan orang yang asing. Sekte Daoku ingin mengungkapkan seluruh simpati terhadap pengalaman yang sangat menyakitkan yang telah kalian alami selama 1 tahun terakhir ini. Di masa lalu, sekte Dao kita hampir tidak bisa melindungi diri kami sendiri, dan kami juga tidak bisa membantu kalian. Oleh karena itu, aku berharap semua orang tidak menyimpan dendam karena sekte Dao tidak bisa membantu kalian." Mendengar ucapan dari Patua Ying Guanxi ini, ada sekelompok besar orang yang berdiri di langit. Kelompok ini dipimpin oleh seorang lelaki tua yang kurus dan membawa pedang besar di punggungnya. Aura pedang itu sangat tajam. Pada saat ini, ada ekspresi yang cukup pahit di raut wajahnya yang kemudian menjawab perkataan dari Patua Ying Guanxi. "Kepala sekte Ying Guanxi, Anda terlalu sopan. Kita semua bukan orang yang berpandangan sempit, dan kita bisa menganggap serangan dari gerbang Yuan itu merupakan sebuah bencana besar. Pada saat itu, tidak ada satupun dari kita yang memiliki pemikiran untuk bergabung, dan pada akhirnya sekte-sekte kita telah dihancurkan oleh gerbang Yuan." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Patua Ying Guanxi melihat pada lelaki tua yang membawa pedang besar. Dia menghela nafas yang panjang sambil mengatakan, "Ternyata yang berbicara adalah kepala sekte Mo." Sementara tatapan mata Lindong melirik pada pria tua dengan pedang besar, lalu dia bertanya, siapa dia sebenarnya? Lindong bisa merasakan aura yang cukup kuat dari lelaki tua itu, dan dia juga telah berada di tahap samsara. Terlebih lagi, aura pedangnya benar-benar tajam. Lindong sangat percaya bahwa dia bukanlah individu biasa. Ying Huan-Huan yang berdiri di samping Lindong, dia pun segera menjawabnya. Dia adalah kepala sekte dari sekte pedang, dan namanya adalah Mo Jian. Namun saat ini, sekte pedang sendiri sebenarnya telah dihancurkan, dan aku cukup yakin hanya mereka yang tersisa dari sekte pedang ini. Sementara Ling Qingsu yang berdiri di sebelah kiri dari Lindong, tatapan matanya melihat pada orang-orang yang telah hadir sebelum akhirnya Ling Qingsu mengatakan, "Dan sebenarnya di tempat ini juga ada kepala sekte bersama dengan para tetua sekte super lainnya yang telah dikalahkan oleh gerbang Yuan. Mereka adalah orang-orang yang telah berhasil melarikan diri dari gerbang Yuan saat itu. Tapi sebenarnya mereka selama ini juga telah bersembunyi dan tidak berani menunjukkan diri hingga mendengar kabar dari sekte Dao saat ini." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu itu, Lindong pun kemudian mengatakan, "Qingsu, ini semua sebenarnya juga berkat dirimu. Jika kita bisa menyatukan mereka semua, maka kita akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bisa mengalahkan gerbang Yuan." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Sebenarnya hal ini bukan dikarenakan olehku, tapi ini semua adalah karena kamu telah membawa kemenangan 3 hari yang lalu ketika bertarung melawan gerbang Yuan. Jika tidak,
maka orang-orang ini tidak akan pernah berani untuk menunjukkan diri mereka. Faktanya, mereka lebih suka meninggalkan wilayah Xuan Timur daripada menantang gerbang Yuan. Sementara Ying Huan sekarang langsung mengatakan, jika kita bisa mengatur kelompok orang-orang ini dengan benar, maka aliansi penghancuran Yuan akan menjadi sangat kuat. Namun jika tidak, maka aku sangat yakin aliansi penghancuran Yuan ini hanya akan menjadi beban untuk kita. Ling Qingsu melirik pada Huan. Dia menganggukkan kepalanya yang kemudian mengatakan, apa yang dikatakan Nona Huan memang benar. Semua orang yang hadir di tempat ini, mereka memang sangat kuat. Tapi, jika kekuatan mereka tidak dikendalikan, hal itu hanya akan menjadi beban yang besar. Mendengar ucapan dari Ling Qingsu dan juga Huan itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia bertukar pandang dengan Pak Tua Ying Guangxi. Sebelum akhirnya Lindong secara perlahan mengambil langkah untuk maju. Banyak tatapan mata yang ada di tempat ini segera melihat pada Lindong. Dan keributan kecil samar-samar telah meletus karena mereka semua bisa mengenali siapa itu yang disebut dengan Lindong. Lindong pun segera melihat pada seluruh orang yang telah hadir di tempat ini. Sebelum pada akhirnya ekspresi yang cukup tegas terlintas dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun juga mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Bahkan hal ini membuat kepala sekte pedang yang bernama Mojian itu menjadi sangat terkejut. Detik berikutnya, Lindong pun berkata dengan nada suara yang cukup lantang, saudara-saudaraku semuanya dari wilayah Xuan Timur, aku yakin kalian semua mengetahui kenapa kami mengundang kalian ke tempat ini. Perang sebenarnya telah dimulai oleh gerbang Yuan, dan hal itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh wilayah Xuan Timur. Bahkan sekte-sekte super telah dihancurkan dan para anggotanya juga telah terbunuh. Sepertinya semua orang yang ada di tempat ini memiliki sikap yang sama seperti yang dimiliki sekte Dao terhadap gerbang Yuan. Namun, semua orang juga harus tahu seberapa kuatnya gerbang Yuan itu. Oleh karenanya, hanya ada satu cara untuk menyingkirkan sampah ini. Kita semua harus bersatu dan menggabungkan kekuatan kita. Sekte Dao kita telah bersumpah bahwa kita tidak akan pernah hidup berdampingan dengan gerbang Yuan. Hari ini, sekte Dao kita akan keluar dari markas dan kita akan bertarung sampai mati melawan gerbang Yuan. Jika ada yang memiliki keinginan yang sama dengan sekte Dao, maka sekte Dao kita secara alami akan menganggap orang ini sebagai sekutu. Namun, jika ada orang yang diam-diam membuat penghalang untuk mempengaruhi keinginan dari sekte Dao yang akan menghancurkan gerbang Yuan, maka aku Lindong akan menganggap orang itu sebagai anggota dari gerbang Yuan, dan aku akan segera melenyapkan orang itu. Setelah Lindong mengatakan hal itu, suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar, dan sebuah kilatan yang cukup menakutkan kini terlintas jelas di dalam tatapan mata dari Lindong. Segera setelah itu, cahaya ungu emas yang sangat mengerikan kini telah menyapu keluar dari dalam tubuh Lindong. Sebelum pada akhirnya, ribuan tato naga ungu emas kini telah muncul dan berputar-putar di sekeliling Lindong. Kemudian, hal ini dalam sekejap saja telah berubah menjadi cakar naga ungu emas raksasa yang ukurannya puluhan ribu kaki. Tidak lama kemudian, Lindong pun mengayunkan cakar ini ke arah depan, dan tanah yang ada di depan sana dalam sekejap saja langsung hancur. Hal ini meninggalkan jurang yang sangat dalam dan membentang sejauh ratusan ribu kaki. Selain itu, bahkan cakar naga ungu emas ini dalam sekejap saja telah mampu membelah gunung Tante Erni menjadi dua. Dan itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Debu yang sangat tebal pada saat ini juga langsung menyebar ke udara. Banyak para ahli yang ada di tempat ini segera melihat ke arah Lindong, dan mereka sebenarnya terlihat cukup ketakutan dengan aura yang telah dikeluarkan Lindong saat ini. Keringat dingin dalam sekejap saja telah membasahi dahi dari banyak orang yang telah hadir. Jika dibandingkan dengan Pak Tua Ying Guangxi, sebenarnya Lindong
bertindak dengan cara yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, suara auman yang keras pun juga terdengar, dan hal itu berasal dari tentara pemakan harimau. Dengan segera, sebuah keganasan kini telah naik ke langit dan menutupi matahari. Bahkan keganasan dari harimau hitam ini terlihat lebih mengancam. Dari cakar naga ungu emas milik Lindong, seluruh tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat sunyi. Bahkan para mantan kepala sekte dan juga para tetua yang sebelumnya sangat tangguh dari berbagai sekte super benar-benar telah diintimidasi oleh Lindong. Maka dari itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Ketika Ling Qingsu melihat pada Lindong yang berhasil mengintimidasi berbagai para ahli yang tidak terhitung jumlahnya, dia hanya bisa tersenyum. Ling Qingsu tidak pernah bisa membayangkan Lindong yang merupakan pemuda lemah bertahun-tahun yang lalu sekarang telah berubah menjadi sangat mengerikan. Faktanya, bukan sesuatu yang berlebihan untuk mengatakan bahwa Lindong saat ini merupakan individu nomor 1 di seluruh wilayah Swan Timur. Ketika Pak Tua Mojian dari Sekte Pedang melihat kengerian dari seorang Lindong, secara bertahap kesadarannya menjadi pulih, yang kemudian Pak Tua Mojian itu menangkupkan dua tangannya ke arah Lindong sambil tertawa. Dia mengatakan, "Adik junior Lindong benar, Gerbang Yuan telah menghancurkan sekte kita dan mereka sudah kita anggap sebagai musuh bebuyutan. Tujuan kita datang ke tempat ini sebenarnya sama dengan tujuan sekte Dao kalian. Oleh karenanya, tidak ada satupun dari kita semua yang akan membuat penghalang dari pergerakan sekte Dao. Jika ada orang di tempat ini berani melakukan penghalang bagi sekte Dao, maka aku juga berpikir tidak ada dari mereka yang akan dilepaskan." Sementara di kejauhan, seorang lelaki tua yang cukup kurus, dia pun langsung berteriak, "Kepala sekte Mo benar. Selama kita bisa menghancurkan gerbang Yuan, maka istana kesunyian besar kita akan siap mengikuti setiap perintah dari junior Lindong." Karena sebenarnya seorang lelaki tua yang berkata ini, dia adalah kepala sekte dari istana kesunyian besar, dan dia juga merupakan ahli yang cukup terkenal di wilayah Swan Timur. Setelah kedua orang tua ini angkat bicara, banyak teriakan-teriakan setuju bergema di seluruh tempat ini. Dalam waktu yang cukup singkat, banyak para individu memiliki kebencian yang sangat mendalam bagi sekte Gerbang Yuan. Sementara Pak Tua Ying Kuansi yang melihat pemandangan yang ada di hadapannya ini, dia benar-benar cukup terguncang. Sebelum akhirnya Pak Tua Ying Kuansi menarik nafas dalam-dalam dengan cukup lega. Setelah itu, dia melihat pada Lindong dengan semburat kepuasan yang terlintas di dalam tatapan matanya. Sementara Lindong sendiri pada saat ini menangkupkan kedua tangannya ke arah dua tetua yang merupakan mantan kepala sekte. Segera setelah itu Lindong mengatakan, "Terima kasih banyak kepala sekte." Setelah itu, Lindong secara perlahan-lahan menarik aura yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Hal ini dilanjutkan dengan Lindong kembali mengatakan, "Karena semua orang telah memiliki tujuan yang sama, maka aliansi penghancuran Yuan telah resmi dibentuk. Setiap orang bisa memutuskan untuk pergi atau tinggal setelah masalah ini diselesaikan." Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah tempat di mana gerbang Yuan berada. Segera setelah itu Lindong pun secara perlahan mengangkat tangannya. Dia mengeluarkan aura membunuh yang sangat mengerikan, yang kemudian Lindong mengatakan, "Dan sekarang, ayo kita pergi, karena hari ini kita akan menghancurkan gerbang Yuan." Mendengar ucapan dari Lindong itu, sebuah teriakan-teriakan penuh dengan semangat segera bergema di tempat ini. Bahkan teriakan itu bisa menggetarkan langit dan bumi. Tidak lama kemudian, aura Yuan yang benar-benar megah dikeluarkan dari dalam tubuh banyak orang ketika mereka semua bergegas maju mengikuti Lindong menuju ke gerbang Yuan. Karena sebenarnya pertempuran yang sangat menentukan pada akhirnya kini telah tiba. Cerita kemudian berpindah ke gerbang Yuan. Ratusan murid-murid gerbang Yuan pada saat ini sudah berkumpul di jarak 100 mil dari gerbang Yuan sendiri. Tatapan mata mereka
semuanya memantau segala aktivitas yang berada di sekitar dari gerbang Yuan. Tentu saja, ini merupakan pos penjagaan yang benar-benar ketat dari gerbang Yuan. Bagaimanapun juga, sebelumnya gerbang Yuan adalah orang yang telah melakukan penyerangan. Namun pada saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang kembali melakukan penyerangan. Dan kemudian, gerbang Yuan hanya bisa berjaga-jaga di wilayah mereka sendiri. Situasi di wilayah Suan Timur pada saat ini telah mengalami perubahan yang sangat drastis hanya dalam waktu 3 hari saja. Dan perubahan seperti ini juga telah terdeteksi oleh gerbang Yuan. Oleh karenanya, mereka pun langsung menempatkan pasukan untuk berjaga-jaga di wilayah dari gerbang Yuan. Para murid-murid dari gerbang Yuan yang terus berpatroli, mereka memiliki mata yang tajam dan kadang-kadang akan ada beberapa orang yang berlarian untuk memeriksa tempat lain. Detik berikutnya, salah seorang murid gerbang Yuan yang melakukan patroli tiba-tiba saja berteriak, "Hei, lihatlah, apa itu?" Banyak orang yang ada di sekitarnya segera mengangkat kepala untuk melihat hal ini. Dan mereka sangat menyadari bahwa sebenarnya jauh di langit yang ada di depan sana ada banyak cahaya yang segera melesat menuju gerbang Yuan mereka. Melihat hal ini, ekspresi dari para orang-orang yang berpatroli berubah menjadi sangat jelek. Salah satu dari pimpinan patroli ini kemudian berteriak, "Oh tidak, kirimkan sinyalnya saat ini juga." Mendengar teriakan itu, sebuah cahaya merah yang menyala dengan terang kini dikeluarkan dari salah satu orang gerbang Yuan sebelum akhirnya hal itu meledak di langit. Ke arah ini merupakan sinyal tanda bahaya dari gerbang Yuan. Ketika melihat kemunculan dari sinyal tanda bahaya, detik berikutnya cahaya-cahaya yang tidak terhitung jumlahnya yang ada di depan sana sebenarnya telah memenuhi langit. Sebelum pada akhirnya orang-orang dari gerbang Yuan ini bisa melihat kelompok yang sangat besar yang ada jauh di depan sana. Tatapan mata mereka semuanya melihat dengan penuh kebencian pada gerbang Yuan. Detik berikutnya, serangan-serangan yang tidak terhitung jumlahnya telah menghujani dari langit. Dalam waktu yang cukup singkat, seluruh puncak gunung yang ada di tempat ini diratakan oleh serangan liar dan juga ganas. Sementara orang-orang dari gerbang Yuan yang sebelumnya berjaga di tempat ini, mereka pun langsung berlarian untuk kembali masuk ke dalam gerbang Yuan. Segera setelah itu, banyak sinyal cahaya merah yang lainnya pada saat ini segera meletus ke arah langit. Dan sebenarnya pada saat ini, seluruh sekte gerbang Yuan telah dikepung oleh banyak orang. Api balas dendam pada saat ini telah muncul dari segala arah. Tidak ada satupun orang yang berada di dalam gerbang Yuan akan bisa melarikan diri dari pengepungan ini. Cerita kemudian berpindah pada markas besar gerbang Yuan. Aura iblis telah memenuhi seluruh tempat itu. Dan pada saat ini ada suara lolongan-lolongan seperti hantu yang telah bergema. Ketika gerbang Yuan sudah berada di dalam kekacauan, sekarang banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya, mereka segera berlarian. Segera setelah itu, tatapan mata mereka semuanya melihat pada lautan orang yang telah mengepung gerbang Yuan ini. Hampir tidak ada satupun orang yang bisa menghitung berapa banyak orang yang telah datang ke gerbang Yuan. Meskipun para murid-murid dari gerbang Yuan ini memiliki aura iblis di dalam tubuh mereka, namun sebenarnya di dalam tatapan mata murid-murid gerbang Yuan ada sebuah jejak ketakutan. Sementara para individu-individu yang berdiri di langit luar gerbang Yuan, tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan kebencian ketika melihat tempat ini. Yang kemudian mereka pun berteriak, "Kalian gerbang Yuan harus membayar harga yang mahal." Puluhan ribu orang, mereka akan segera menerobos masuk ke dalam gerbang Yuan dengan tatapan mata yang sudah memerah. Sebuah teriakan dingin tiba-tiba saja terdengar dari dalam gerbang Yuan. Sebenarnya kalian semua sedang mencari kematian. Tidak lama setelah itu, sebuah tirai hitam yang sangat besar kini tiba-tiba saja melesat dan menyapu pada orang-orang yang akan menyerbu gerbang Yuan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, orang-orang itu pun segera terkena energi korosi yang benar-benar mengerikan. Dan hanya tulang mereka saja yang tersisa saat ini. Bahkan, orang-orang yang akan menyerbu gerbang Yuan ini
tidak memiliki waktu untuk berteriak sebelum pada akhirnya menemui kematian mereka. Ketika melihat kejadian seperti ini, banyak orang yang akan menyerbu gerbang Yuan. Semuanya sangat terkejut dan mereka memilih untuk mundur. Detik berikutnya, tatapan mata banyak orang melihat ketakutan ke arah gerbang Yuan. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, para individu-individu yang ada di tempat ini tidak lagi melakukan serangan secara sembrono. Detik berikutnya, sosok-sosok bercahaya kini telah muncul dan mereka semuanya berdiri di langit. Tatapan mata mereka saat ini melihat tajam ke arah gerbang Yuan yang telah dijaga sangat ketat. Karena sebenarnya yang telah muncul itu adalah Lindong, Patwa Yingguangji, dan juga yang lainnya. Detik berikutnya, seluruh orang yang ada di tempat ini, mereka pun berkerumun dan bergabung dengan sekelompok besar dari sekte Dao. Lindong yang berdiri di langit, tatapan matanya terlihat tajam ketika melihat aura iblis telah menutupi gerbang Yuan. Hal ini membuat Lindong segera menggelengkan kepalanya karena dia tidak pernah bisa menyangka bahwa dulunya sekte paling kuat di wilayah Suan Timur ini sekarang telah menjadi sarang iblis. Lindong melihat pada bagian terdalam dari gerbang Yuan dengan sikap acuh tidak acuh. Dia pun kemudian berkata dengan suara yang telah dibungkus menggunakan kekuatan Yuan. Pada akhirnya bergemuruh di tempat ini seperti petir. 3 anjing tua gerbang Yuan, apakah kalian akan terus bersembunyi hingga detik ini? Mendengar kata-kata dari Lindong, seorang tetua dari gerbang Yuan tiba-tiba saja berteriak dengan keras. Sangat memalukan. Kalian semua benar-benar berani menyerang gerbang Yuan kita. Apakah sebenarnya kalian sedang mencari kematian? Sementara Liu Qing pada saat ini memelototi tetua itu. Yang kemudian Liu Qing pun mengatakan, apakah kau pikir dirimu memenuhi syarat untuk berbicara di tempat ini? Setelah mengatakan hal ini, Liu Qing pun membuka mulutnya dan raungan naga menyapu ke arah depan. Kekuatan naga yang benar-benar mengerikan kini telah terkandung di dalam raungan itu. Dalam sekejap saja, hal ini pun akan segera menyerang ke arah tetua gerbang Yuan. Namun, detik berikutnya cahaya hitam tiba-tiba saja terpancar keluar dari bagian dalam sekte ini. Tepat ketika raungan naga dari Liu Qing hendak mengenai tetua gerbang Yuan itu. Detik berikutnya, raungan naga dari Liu Qing ini bisa dengan mudah dihancurkan. 3 cahaya hitam dalam sekejap saja melesat keluar dari bagian terdalam gerbang Yuan. Yang kemudian mereka mengatakan, haha, Lindong, kau sebenarnya memang cukup mampu. Dan kamu bahkan berhasil membawa para ahli dari suku naga untuk membantu dirimu. 3 orang yang telah muncul ini adalah 3 kepala gerbang Yuan. Tatapan mata mereka bertiga berisi dengan cahaya hitam. Karena itu merupakan cahaya yang telah muncul dari energi Yimo. Sementara tatapan mata Lindong pada saat ini terlihat sangat serius ketika melihat 3 kepala gerbang Yuan. Detik berikutnya, aura membunuh yang sangat mengerikan pun melonjak dari dalam tubuh Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong tidak akan pernah bisa melupakan kejadian 3 tahun lalu di kota iblis yang unik. Dan Lindong menantikan hari ini semenjak dirinya diusir dari wilayah Suan Timur. Lindong telah mempersiapkan segalanya. Dia telah bertahan lama hanya untuk hari ini. Detik berikutnya Lindong menghela nafas dalam-dalam. Aura di dalam tubuhnya berangsur-angsur berubah yang menjadi sangat tajam. Sementara Xiao Dao dan juga Xiao Yan, mereka pada saat ini juga mengepalkan kedua tangan mereka. Sementara itu, ada sebuah keganasan yang tidak bisa terlukiskan terpancar jelas dalam tatapan mata Xiao Dao dan Xiao Yan. Sementara berdiri di dalam gerbang Yuan, trio Tian Yuanxi pada saat ini bisa mendeteksi transformasi dari trio Lindong. Segera setelah itu, pupil mata mereka bertiga menjadi cukup serius dan raut wajah mereka juga sedikit menegang. Mereka pada akhirnya tidak memiliki pilihan
Selain mengakui bahwa Lindong yang saat ini memang bukanlah Lindong, seperti murid Sekte Dao yang lemah 3 tahun yang lalu. Sambil menghela nafas, Tian Yuanzi pun mengatakan, pada saat itu, aku seharusnya tidak mengeluarkan seluruh biaya untuk membunuhmu. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum lalu dia mengatakan, jangan bilang bahwa kamu pada saat itu benar-benar menahan diri untuk tidak membunuhku. Nada suara dari Lindong ini sebenarnya dipenuhi dengan ejekan, karena pada saat itu 3 kepala sekte Gerbang Yuan mereka melakukan penyerangan secara bersama-sama hanya untuk membunuh seorang murid dari Sekte Dao. Jika Raja Naga Kingxi tidak menembus ruang dimensi untuk menyelamatkan Lindong, kemungkinan akan sangat sulit bagi trio Lindong untuk bisa melarikan diri saat itu. Dengan kata lain, pada saat itu Tian Yuanzi memang telah mengeluarkan kekuatan besar hanya untuk membunuh seorang murid dari Sekte Dao. Tatapan mata dari Tian Yuanzi pun menyipit. Segera kilatan dingin terlintas di dalam tatapan mata itu yang kemudian dengan santai mengatakan, tidak perlu terlalu bangga dengan dirimu yang saat ini. Kamu mungkin memang telah melarikan diri saat itu, tapi hal itu akan tetap sama karena kita akan menghabisimu saat ini. Mendengar hal itu Lindong pun segera menjawabnya, mungkin kalian bertiga anjing Gerbang Yuan akan menjadi orang yang tidak beruntung kali ini. Mendengar ucapan dari Lindong itu, raut wajah dari Ren Yuanzi berubah menjadi sangat gelap, yang kemudian dia mengatakan, makhluk yang sombong, apakah kau berpikir bahwa dirimu adalah satu-satunya yang telah meningkat setelah 3 tahun? Aku akan membiarkanmu menyaksikan kesenjangan besar di antara kita berdua. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Ren Yuanzi bergerak dengan sangat cepat. Dia menembus ruang dimensi yang akhirnya dalam sekejap saja muncul di hadapan Lindong. Kali ini Ren Yuanzi pun mengulurkan tangan besarnya. Ada riak reinkarnasi yang telah disebarkan dari dalam tangan itu. Sementara Tetua Zuli yang ada di samping Lindong pun sangat terkejut ketika dia bisa mendeteksi riak reinkarnasi. Hal ini membuat Tetua Zuli berkata, apa? Tahap reinkarnasi? Tetua Zuli dan juga yang lainnya baru saja akan turun tangan. Namun tiba-tiba saja Lindong mengangkat tangannya dan menghentikan pergerakan mereka. Detik berikutnya, Lindong segera melambaikan tangan dan bayangan hitam keluar dari dalam lengan bajunya. Hal ini segera berubah menjadi sosok hitam yang muncul di hadapan Lindong. Sosok hitam ini telah memegang pedang hitam panjang. Sementara itu, dia menatap tajam ke arah Ren Yuanzi yang pada saat ini sedang melesat ke arah Lindong dengan pukulan tangan yang berisi riak reinkarnasi. Pada akhirnya, tanpa ragu-ragu lagi sosok hitam yang telah muncul di hadapan Lindong segera mengayunkan pedang panjangnya ke arah depan. Tidak ada fluktuasi energi yang menakutkan dari ayunan pedang hitam ini. Namun, tatapan mata dari Ren Yuanzi tiba-tiba saja menyusut ketika dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya di dalam hatinya. Detik berikutnya, ciu! Serangan pedang hitam panjang kini telah benar-benar menebas telapak tangan dari Ren Yuanzi. Segera setelah itu, riak reinkarnasi yang cukup misterius dan juga tidak tertandingi kini telah dihancurkan oleh tebasan pedang hitam panjang. Dalam sekejap saja, tebasan pedang ini telah menembus daging dari telapak tangan Ren Yuanzi. Hal itu menyebabkan darah segar menyembur keluar dari dalamnya. Ren Yuanzi pun segera berteriak karena dia sangat kesakitan. Dengan cepat, Ren Yuanzi pada akhirnya mengambil langkah untuk mundur. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sekarang tubuh dari Ren Yuanzi telah kembali berkumpul dengan 2 anjing yang lainnya. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Ren Yuanzi melihat pada sosok hitam yang telah muncul di hadapan dari Lindong, dan dia memiliki rasa takut yang cukup misterius di dalam hatinya. Sementara Tian Yuanzi yang pada saat ini juga melihat sosok hitam di depan Lindong, secara perlahan dia mengatakan, hati-hatilah, ada yang salah dengan makhluk itu. Ren Yuanzi hanya bisa mengatupkan giginya. Segera setelah itu kemarahan telah muncul di raut wajah dari Ren Yuanzi.
Dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong akan langsung memberikan pukulan yang sangat memalukan setelah Ren Yuanzi melakukan penyerangan. Sementara Di Yuanzi tiba-tiba saja berkata, bocah kecil ini telah datang dengan segala persiapan. Mendengar hal itu, Tian Yuanzi pun tersenyum tipis, lalu dia mengatakan, datang dengan persiapan. Jika begitu, kita juga harus memberikan kejutan pada mereka. Setelah mengatakan hal ini, Tian Yuanzi pun melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba saja, ruang yang ada di sekitar tempat ini menjadi sangat terdistorsi. Detik berikutnya, kabut hitam pun melonjak keluar. Dan ada sosok buram sekarang telah berjalan keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Hal itu dalam sekejap saja membuat keributan dari kelompok Lindong yang telah ada di tempat ini. Detik berikutnya, mereka semua pun mengerutkan kening karena bisa mendeteksi riak yang sangat aneh yang telah muncul dari orang yang berjalan di dalam ruang terdistorsi. Tidak lama kemudian, sebuah kaki perlahan keluar dari dalam ruang itu, dan sosok ini sebenarnya terlilit oleh kabut hitam yang berangsur-angsur memudar. Pada akhirnya, hal itu telah berubah menjadi sosok kurus menggunakan jubah hitam dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh kegelapan. Ekspresi di raut wajah Tian Yuanzi kini telah berubah menjadi lebih berbahaya. Sebelum pada akhirnya dia tersenyum, lalu berkata pada seluruh anggota sekte Dao, karena di tempat ini terlalu banyak orang dari sekte Dao, maka kalian semua harus bertemu dan melihat teman lama. Tidak lama kemudian, sebuah tangan yang cukup pucat kini terulur dari jubah hitam, yang kemudian tangan itu pun melepaskan kerudung dari jubah hitam ini di hadapan banyak tatapan mata dari orang-orang yang telah hadir di tempat ini. Tidak lama kemudian, wajah yang cukup tampan namun pucat kini bisa dilihat oleh banyak orang. Sementara Lindong pada saat ini melihat sosok yang asing itu, dia sedikit terkejut lalu bertanya, siapa dia sebenarnya? Meskipun Lindong cukup asing dengan sosok ini, namun dia bisa mendeteksi aroma yang cukup familiar dari dalam tubuhnya. Sebuah keributan tiba-tiba saja terdengar dari arah belakang. Lindong segera menoleh, dan dia pada saat ini bisa melihat bahwa wajah Pak Tua Ying Guanzi telah berubah menjadi sangat pucat. Sementara secara perlahan, Pak Tua Ying Guanzi pun mengangkat jarinya. Sebuah ketidakpercayaan telah memenuhi tatapan matanya, yang kemudian Pak Tua Ying Guanzi mengatakan, Kau, Zhou Tong, sebenarnya kau masih hidup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hati Lindong bergetar hebat, lalu dia mengatakan, Senior Zhou Tong. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat cukup kebingungan pada sosok yang telah muncul di tempat ini. Karena ternyata pria itu sebenarnya adalah murid paling menonjol dari dalam sekte Dao 100 tahun yang lalu. Dan dia juga merupakan seseorang yang telah memahami kitab suci penghancuran besar. Dialah yang bernama Senior Zhou Tong. Hal ini membuat Lindong segera mengatakan, bukankah dia telah mati di tangan gerbang Yuan? Tapi kenapa dia pada saat ini muncul dan malah bergabung dengan gerbang Yuan? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Senior Zhou Tong yang selama 100 tahun ini dikabarkan sudah mati, tiba-tiba saja muncul kembali dan dia malah bergabung dengan Yuan? Sebenarnya ada rahasia apa yang telah disembunyikan oleh Senior Zhou Tong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 18. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keributan pun tiba-tiba saja meletus di antara para murid sekte Dao. Raut wajah mereka dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat ketika melihat sosok yang ada di kejauhan. Sebuah ketidakpercayaan juga telah memenuhi tatapan mata mereka. Hal ini kemudian membuat mereka segera mengatakan,
Senior Soutong, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara Ying Xiaoxiao, dia juga sangat kaget. Pada saat ini, dirinya langsung mengepalkan tangan sambil bergumam. Senior Soutong, jelas dia telah dibunuh oleh gerbang Yuan 100 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Sementara Pak Tua Ying Guanxi, pada saat ini tubuhnya terus-menerus gemetaran. Ekspresi dalam tatapan matanya berubah-ubah dengan cepat. Jelas di dalam hati, Pak Tua Ying Guanxi memiliki emosi yang terlalu kuat. Seolah-olah dia telah mengingat segala kejadian dari masa lalu. Ketika Lindong melihat murid-murid dari sekte Dao yang pada saat ini sudah menjadi ribut, dia pun hanya bisa mengernyitkan dahinya. Segera setelah itu, ekspresi yang cukup serius muncul dalam tatapan mata Lindong. 100 tahun yang lalu, posisi yang dinikmati oleh Senior Soutong di antara para murid sekte Dao kira-kira sama dengan posisi yang dinikmati Lindong saat ini. Faktanya, ketika Lindong pertama kali memasuki sekte Dao, dia bahkan menganggap Senior Soutong itu sebagai target yang harus dia lampaui sepanjang jalan. Akhirnya Lindong memecahkan banyak rekor yang telah dibuat oleh Senior Soutong. Dan secara bertahap, Lindong mampu membuat nama untuk dirinya sendiri di dalam sekte Dao. Hal ini dikarenakan dia tidak ingin ada halangan di dalam perjalanan selama pelatihan. Dan dia harus bisa melampaui target-target yang telah dia tentukan. Setiap generasi pasti legendanya sendiri. Jelas 100 tahun yang lalu, Senior Soutong ini merupakan legenda dari sekte Dao. Dan dia adalah satu-satunya orang yang mampu memahami kitab suci penghancuran besar. Yang kemudian dia juga memimpin murid-murid dari sekte Dao untuk melawan gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar. Pada akhirnya, Senior Soutong pun juga menyerang gerbang Yuan sendirian. Meskipun dia akhirnya terbunuh, namun nama besar dari Senior Soutong telah membuat kegemparan di wilayah Swan Timur. Dan nama itu hingga saat ini terukir jelas di dalam hati semua murid-murid sekte Dao. Namun, saat ini mantan legenda sekte Dao itu telah sekali lagi muncul dalam keadaan hidup. Selain itu, dia juga sudah bergabung dengan gerbang Yuan. Seolah-olah kepercayaan dari murid-murid sekte Dao akan segera runtuh. Mereka yang awalnya bersemangat pada saat ini telah terlihat putus asa. Sementara Ying Huanwan yang berada di samping dari Lindong, dia perlahan mengatakan, Senior Soutong, dia memang Senior Soutong. Ekspresi yang cukup rumit juga terlintas jelas dalam tatapan mata Huan. Karena sebelumnya, Huan juga menjadi penggemar berat dari Senior Soutong ini. Sementara Pak Tua Ying Guanxi masih menatap tajam pada sosok yang dia kenal, yang kemudian dia berkata dengan suara yang cukup bergetar, Soutong, kau masih hidup. Melihat keterkejutan dari orang-orang sekte Dao, Tian Yuanxi hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, haha, sungguh adegan yang mengharukan. Ying Guanxi, ini adalah murid yang paling kau banggakan. Legenda dalam hati murid-murid sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya. Namun saat ini, dia berpihak pada gerbang Yuanku. Tidakkah hal ini menurutmu adalah sesuatu yang lucu? Tubuh dari Pak Tua Ying Guanxi bergetar. Segera setelah itu dia berteriak dengan keras, kenapa hal itu terjadi? Mendengar teriakan dari Pak Tua Ying Guanxi, bibir dari Senior Soutong sedikit bergerak. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Pak Tua Ying Guanxi pada saat ini benar-benar marah. Lalu dia kembali berteriak, Soutong, kau benar-benar pengkhianat. Sementara Ying Xiaoxiao pada saat ini buru-buru menangkap tubuh dari ayahnya. Karena sang ayah dalam sekejap saja menjadi sangat lemas mengetahui fakta Senior Soutong telah bergabung dengan gerbang Yuan. Sementara murid-murid dari sekte Dao yang ada di belakang sana, mereka juga terlihat cukup lemas ketika mereka melihat adegan ini. Sementara Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya pada saat dia melihat sebuah adegan yang tidak terduga. Tatapan mata tajam dari Lindong terus melihat ke arah Senior Soutong. Sesaat kemudian secara perlahan Lindong mengatakan, Senior Soutong, aku percaya bahwa dirimu yang saat ini bukanlah Soutong yang dulu, bukan? Dan itu bukan dirimu yang asli.
Ditanya seperti itu oleh Lindong, tubuh dari senior Sutong sepertinya berhenti sejenak. Setelah itu, tatapan matanya melihat ke arah Lindong meskipun dia tidak berbicara. Sepertinya ada sebuah riak jauh di dalam matanya. Sementara Lindong, dia sekali lagi mengatakan, "Tidak masalah, mengapa kamu menjadi seperti ini? Kita, para murid-murid dari sekte Dao, tidak akan pernah melupakan senior Sutong yang berani menyerbu gerbang Yuan sendirian demi sekte Dao. Selain itu, aku percaya bahwa kamu saat ini pasti tidak bertindak atas kemauanmu sendiri." Ucapan Lindong itu dalam sekejap saja bisa menekan kekacauan di dalam hati murid-murid sekte Dao. Segera setelah itu, murid-murid dari sekte Dao kembali mendapatkan ketenangan diri mereka. Bagaimanapun juga, mengingat karakter dari senior Sutong, dia tidak akan pernah berdiri di sisi dari gerbang Yuan. Dan hal ini membuat murid-murid sekte Dao percaya pasti ada sesuatu yang salah dengan senior Sutong yang sekarang. Sutong pun terus menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup. Hal itu menyebabkan rambut panjang dari Sutong kini telah berkibar. Sementara itu, sebuah air mata telah turun dan membasahi pipinya. Tubuh dari senior Sutong bergetar dengan hebat. Sepertinya dia sedang berjuang melawan sesuatu. Setelah itu, suara yang cukup berat dan juga serak kini keluar dari dalam mulut senior Sutong. "Guru." Ada sebuah keputusasaan yang tidak ada habisnya di dalam suara ini. Mendengar ucapan dari Sutong, tubuh dari Ying Kuansi dalam sekejap saja menegang. Dia melihat Sutong yang sedang berjuang sebelum akhirnya Pak Tua Ying Kuansi tiba-tiba menyadari sesuatu. Hal itu membuat Pak Tua Ying Kuansi melihat dengan penuh kemarahan pada Tian Yuanzi sambil berteriak, "Apa yang telah kau lakukan padanya?" Tian Yuanzi hanya bisa mengerutkan keningnya ketika dia mendapatkan teriakan dari Ying Kuanzi. Detik berikutnya, tatapan mata dari Tian Yuanzi melihat ke arah Sutong. Dia mendengus sebelum akhirnya mengguncangkan lengan bajunya. Setelah itu, tubuh dari Sutong yang awalnya berjuang kini secara perlahan telah berhenti. Emosinya yang baru saja muncul di raut wajahnya juga berangsur-angsur memudar, dan dia sekarang tampak seperti zombie yang dikendalikan oleh orang lain. Tian Yuanzi tertawa dengan keras, lalu dia mengatakan, "Muridmu ini memiliki pikiran yang benar-benar keras. Bahkan setelah dirinya terkikis selama 100 tahun, dia sebenarnya masih mampu mempertahankan jejak kesadarannya. Sebenarnya aku tidak berbuat banyak pada dirinya. Hanya saja aku tidak tega melihat bibit yang begitu baik terbuang secara percuma. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk mengubah kesetiaannya dari sekte Dao menjadi gerbang Yuan." Mendengar ucapan dari Tian Yuanzi itu, Pak Tua Ying Kuanzi sangat marah. Bahkan wajahnya menjadi sangat memerah. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa muridnya yang paling berharga dan juga paling dia banggakan, yang sudah dia anggap seperti putranya sendiri, sebenarnya telah disiksa oleh gerbang Yuan selama 100 tahun terakhir ini. Hal itu membuat Pak Tua Ying Kuanzi tiba-tiba saja berteriak, "Aku akan membunuhmu!" Kekuatan Yuan yang luar biasa kini telah meletus dari dalam tubuh Pak Tua Ying Kuanzi. Kemudian dia langsung meluncur ke arah depan sebelum akhirnya serangan tajam telah diluncurkan untuk menghantam tubuh dari Tian Yuanzi. Melihat serangan dari Pak Tua Ying Kuanzi itu, Tian Yuanzi hanya bisa tersenyum. Kemudian dia berkata, "Sutong, gurumu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Kau sebagai muridnya harus mengajari gurumu bagaimana berperilaku yang baik untuk dirinya sendiri." Mendapat perkataan seperti itu dari Tian Yuanzi, senior Sutong pun melesat ke arah depan. Kemudian dia dengan cepat muncul di hadapan Pak Tua Ying Kuanzi. Senior Sutong pun mulai menggesekkan tangannya, dan ruang yang ada di hadapannya pada saat ini menjadi sangat terdistorsi. Detik berikutnya, peng! Serangan tajam dari Pak Tua Ying Kuanzi kini telah berbenturan dengan ruang terdistorsi yang ada di hadapan senior Sutong. Detik berikutnya, tubuh dari Pak Tua Ying Kuanzi
sekarang telah benar-benar dikirim terbang mundur. Segera setelah itu, Senior Soutong pun maju satu langkah dan tubuhnya secara aneh telah muncul di hadapan dari Pak Tua Ying Guanxi. Setelah itu, Senior Soutong pun menekan jarinya ke arah depan dan tampaknya hal itu telah menembus ruang dimensi. Sebenarnya akan langsung memberikan serangan di dahi dari Pak Tua Ying Guanxi. Teknik yang digunakan oleh Senior Soutong merupakan teknik yang benar-benar kejam. Ketika melihat hal ini, Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya, mereka memiliki ekspresi yang menegang, yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berteriak, "Ayah!" Dan kali ini, sebuah jari yang berisi cahaya perak, tampak seperti pisau yang sangat tajam, melesat dengan cepat dan akan mengenai dahi dari Pak Tua Ying Guanxi. Namun tiba-tiba saja, sebelum serangan itu mengenai Pak Tua Ying Guanxi, sebuah energi mental yang sangat besar dan kuat kini telah menggumpal menjadi tirai cahaya yang melindungi dahi dari Pak Tua Ying Guanxi. Meskipun tirai cahaya dari energi mental ini hanya mampu memblokir serangan untuk sesaat, tepat ketika jari dari Senior Soutong hendak menembus tirai itu, sebuah jari yang lainnya dengan cahaya hitam bergegas muncul dari belakang Pak Tua Ying Guanxi. Segera setelah itu, hal ini berbentrokan dengan hebat melawan serangan dari Senior Soutong. Kedua jari yang bersinar pada saat ini benar-benar melakukan benturan, dan hal yang paling mengejutkan, tidak ada gelombang serangan energi yang menyebar dari benturan itu. Namun, ruang yang ada di sekitar jari-jari itu tampaknya telah runtuh pada saat ini. Dua sosok bergetar, yang kemudian mereka berdua terlempar mundur beberapa langkah. Karena sebenarnya yang melakukan benturan itu adalah Lindong dan juga Senior Soutong. Setelah berhasil menyelamatkan Pak Tua Ying Guanxi, tatapan mata Lindong melihat pada Senior Soutong yang kemudian dia mengatakan, "Jadi begitu ya, memang batu simbol spasial ada di tanganmu." Karena sebenarnya di dalam bentrokan tadi, Senior Soutong telah memanfaatkan kekuatan dari batu simbol spasial. Selain itu, kekuatan ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan apa yang digunakan Ren Yuanxi beberapa hari yang lalu. Jelas batu simbol spasial ini bukan milik Ren Yuanxi. Sebaliknya, itu adalah milik dari Senior Soutong. Soutong tidak menjawab perkataan dari Lindong. Tatapan matanya hanya melihat pada Pak Tua Ying Guanxi yang sekarang terlihat jauh lebih tua. Sementara itu, ada sedikit rasa pahit yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, dan hal ini tersembunyi jauh di dalam tatapan mata Senior Soutong. Lindong hanya bisa menghela nafas, yang kemudian dia mengatakan, "Kepala sekte, Senior Soutong yang saat ini sudah di bawah kendali dari 3 anjing tua gerbang Yuan." Pak Tua Ying Guanxi hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat. Beberapa saat kemudian dia secara perlahan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang cukup rumit. Dia pun berkata, "Benar, dan aku terlalu ceroboh." Ketika Lindong melihat sikap dari Pak Tua Ying Guanxi, dia sebenarnya juga merasa cukup kesal. Segera setelah itu, Lindong dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat pada 3 anjing tua gerbang Yuan sambil mengatakan, "Kepala sekte, kau bisa yakin padaku bahwa mereka bertiga akan membayar harga yang mahal." Mendengar ucapan Lindong, Pak Tua Ying Guanxi hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia menjawabnya, "Baiklah, aku akan menyerahkan semuanya padamu." Karena Pak Tua Ying Guanxi sadar dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu untuk menangani situasinya, dan kemungkinan hanya Lindonglah yang bisa. Sementara Tian Yuanxi tertawa dengan nada suara yang cukup keras, lalu dia mengatakan, "Haha, kecuali dirimu menghabisi Soutong, aku khawatir dia tidak akan pernah membiarkan kalian menyerang gerbang Yuanku. Ada begitu banyak ahli di wilayah Swan Timur yang hadir hari ini. Sepertinya kita semua akan menikmati pertarungan internal yang besar di dalam sekte Dao." Lindong tersenyum ganas ke arah Tian Yuanxi. Tatapan matanya telah berubah menjadi sangat dingin, yang kemudian Lindong berkata, "Anjing tua, kau bisa yakin bahwa dirimu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian begitu aku bisa melumpuhkanmu."
Niat membunuh yang besar juga melintas di dalam tatapan mata Tian Yuanzi. Segera setelah itu dia mengatakan, "Heh, apakah begitu?" Setelah berkata seperti ini, Tian Yuanzi melambaikan lengan bajunya, yang kemudian dia kembali mengatakan, "Shou Tong, perkenalkan, ini adalah Lindong yang telah menggantikan reputasimu di dalam sekte Dao. Di antara prestasi masa lalumu, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melampauinya. Dan hari ini, biarkan dia menyaksikan kemampuanmu. Tentu saja yang terbaik adalah jika kamu bisa membunuhnya juga." Namun Shou Tong tidak bergerak setelah mendengar kata-kata dari Tian Yuanzi. Sebaliknya, sebuah cahaya perak samar-samar telah berkedip di dalam tatapan mata senior Shou Tong. Tian Yuanzi hanya bisa mendengus dingin ketika dia melihat hal ini, yang kemudian Tian Yuanzi mengatakan, "Apakah kamu masih berpikir untuk menolak saat ini? Shou Tong, kau pasti sedang bermimpi." Setelah berkata seperti ini, Tian Yuanzi pun mengepalkan tangannya dan aura abu-abu dengan cepat menutupi mata dari Shou Tong. Hal ini sebenarnya telah mengikis cahaya perak yang ada di dalamnya. Sesaat kemudian, tubuh dari Shou Tong pun kembali bergetar dengan hebat, dan kepalanya pada saat ini sudah dipenuhi dengan keringat. Yang dilakukan Shou Tong hanyalah mengatupkan giginya, dan darah kini telah merembes keluar dari sudut mulutnya. Hal itu menyebabkan penampilan dari Shou Tong terlihat cukup menakutkan. Ketika melihat senior Shou Tong telah tersiksa, Lindong pun marah lalu dia berteriak, "Kalian benar-benar anjing tua keparat." Tubuh dari Lindong segera bergerak dengan cepat, dan baru saja dia akan menyerang, tiba-tiba saja ruang yang ada di hadapan Lindong menjadi sangat terdistorsi. Dalam waktu yang cukup singkat, senior Shou Tong telah muncul dan menghentikan pergerakan dari Lindong. Aura abu-abu pada saat ini telah mengikis cahaya perak di dalam tatapan mata senior Shou Tong, dan Lindong bisa merasakan bahwa kesadaran dari senior Shou Tong sebenarnya dengan cepat akan dihapuskan. Namun pada saat ini senior Shou Tong sendiri masih berjuang untuk mempertahankan kesadarannya yang tersisa. Lalu dia mengatakan, "Junior Lindong, tolong berjanjilah padaku bahwa kamu harus membunuhku." Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa memandang senior Shou Tong yang selama ini pernah menjadi kebanggaan di seluruh sekte Dao. Mendengar ucapan dari senior Shou Tong itu, niat membunuh yang gila-gilaan kini terpancar jelas di dalam tatapan mata Lindong. Sesaat kemudian Lindong menarik nafas dalam-dalam sambil mempalkan tinju. Dia pun menjawabnya, "Senior Shou Tong, kau bisa percaya padaku bahwa aku akan membuat 3 anjing tua gerbang Yuan itu membayar harga mahal atas semua rasa sakit yang mereka berikan padamu." Shou Tong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Junior Lindong, terima kasih banyak." Setelah mengatakan hal ini, kilatan perak di dalam tatapan mata senior Shou Tong pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah cahaya perak di dalam tatapan mata senior Shou Tong terkikis sepenuhnya oleh cahaya abu-abu, ekspresi menegang di raut wajah senior Shou Tong kini telah sepenuhnya menghilang, dan akhirnya dia benar-benar berubah seperti boneka tanpa emosi. Ketika Lindong melihat perubahan dari senior Shou Tong ini, membuat Lindong tanpa sadar mengepalkan tinjunya, sementara keinginan membunuh yang sangat menakutkan terlihat jelas dalam tatapan mata Lindong. Sementara Pak Tua Ying Guanzi yang berdiri di belakang sana, tubuhnya terus gemetaran. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya sambil menutup mata dan berkata, "Lindong, tolong kirim Shou Tong pergi dari dunia ini." Lindong pun menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya dia sekali lagi melihat pada senior Shou Tong yang berdiri di hadapannya. Dan kali ini Lindong bisa mendeteksi kekuatan yang sangat menakutkan dari tubuh senior Shou Tong ini. Faktanya, dia tidak kalah dengan Tetua Zuli dan juga yang lainnya yang telah bersentuhan dengan energi reinkarnasi. Selain itu, Lindong juga mampu mendeteksi riak yang cukup akrab di dalam tubuh dari senior Shou Tong. Karena itu, merupakan riak energi dari batu simbol spasial. Shou Tong yang memiliki batu simbol spasial di dalam tubuhnya kemungkinan besar mampu menghadapi para ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi.
Hal ini sebenarnya cukup mirip dengan Pak Tua Moluo, karena orang itu juga mampu melakukan prestasi yang besar dan melawan seseorang di tahap reinkarnasi meskipun dirinya berada di tahap samsara. Namun, Pak Tua Moluo itu sendiri telah mencapai puncak dalam hal penguasaan atas batu simbol apinya. Oleh karena itu, Lindong pada saat ini bertanya-tanya seberapa baik senior Sutong mampu mengendalikan batu simbol spasialnya. Meskipun sekarang Sutong itu bisa dianggap sangat kuat, tapi Lindong juga bukan orang yang bisa diremehkan. Bagaimanapun juga, Lindong adalah pemilik 2 batu simbol dan dirinya juga telah menyentuh energi reinkarnasi. Selanjutnya, kultivasi energi mental Lindong sendiri juga telah berada di tahap Grandmaster Simbol tingkat awal. Karenanya, bahkan Pak Tua Moluo tidak akan pernah bisa mengalahkan Lindong. Oleh karena itu, sangat naif bagi Tian Yuanzi untuk menggunakan senior Sutong demi bisa mengalahkan Lindong. Mayat pemakan langit milik Lindong pada saat ini berdiri tegak di udara untuk menghalangi 3 pimpinan besar gerbang Yuan. Karena Lindong tidak ingin terganggu di dalam pertarungannya dengan senior Sutong. Lagi pula, hanya melalui pertarungan ini Lindong bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada senior Sutong hingga dirinya menjadi seperti ini. Selain itu, Lindong juga ingin melihat apakah masih ada harapan yang tersisa untuk bisa menyelamatkan senior Sutong. Tatapan mata Lindong pada saat ini melirik pada bagian terdalam dari gerbang Yuan. Detik berikutnya, mayat pemakan langit pun dengan pedang besarnya bergegas maju dan berdiri di antara 3 kepala gerbang Yuan. Dengan adanya penjagaan dari mayat pemakan langit ini, tidak mungkin salah satu dari 3 kepala gerbang Yuan bisa menyerangnya, kecuali mereka bertiga bergerak secara bersama-sama untuk mengeroyok mayat pemakan langit. Namun, jika mereka bertiga bergerak secara bersamaan, para ahli yang telah dibawa Lindong ke tempat ini, yang berasal dari aliansi penghancuran Yuan, mereka juga pasti akan melakukan pergerakan. Dan hal ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai oleh 3 kepala gerbang Yuan. Tatapan mata trio Tian Yuanzi kini melihat aksi yang dilakukan oleh Lindong dengan mengeluarkan mayat pemakan langit untuk menjaga mereka bertiga. Namun, trio Tian Yuanzi ini tidak melakukan apapun. Sebaliknya, tatapan mata dari Ren Yuanzi melihat pada mayat pemakan langit dengan ekspresi yang gelap dan dingin. Jelas dirinya tidak pernah bisa melupakan bahwa sebelumnya telah terluka oleh serangan pedang dari mayat pemakan langit. Tian Yuanzi pun kemudian tertawa dan dia kali ini mengatakan, "Lindong, tenang saja kau ini. Kita bertiga masih menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus antara 2 saudara bela diri. Dan secara alami, kita bertiga juga tidak ingin campur tangan." Lindong hanya melirik orang tua itu dengan acuh tidak acuh sebelum akhirnya dia benar-benar mengabaikannya. Lagi pula, sebuah kata-kata sudah tidak berguna di tempat ini. Setelah Lindong menyelesaikan masalah dengan senior Sutong, dia tidak akan pernah membiarkan 3 anjing tua gerbang Yuan bisa melarikan diri dengan mudah. Detik berikutnya Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah senior Sutong, yang kemudian dia mengatakan, "Senior Sutong, tolong maafkan aku." Setelah mengatakan hal ini, sebuah aura tiba-tiba saja melonjak di dalam kilatan mata hitam milik Lindong. Hal ini membuat mata hitam dari Lindong berangsur-angsur berubah menjadi sangat tajam. Sementara senior Sutong sendiri kali ini sudah kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu dia tidak bereaksi terhadap kata-kata dari Lindong. Sebaliknya, sebuah cahaya perak samar menyebar dari dalam permukaan tubuh senior Sutong. Hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya dalam sekejap saja menjadi terdistorsi. Detik berikutnya Sutong melangkah maju dan tampaknya dia telah melakukan teleportasi. Karena dalam waktu yang cukup singkat, senior Sutong telah muncul di belakang dari Lindong. Setelah itu, cahaya perak pun muncul di telapak tangannya dan hal ini berubah menjadi pedang tajam yang akan menusuk kepala Lindong dari arah belakang. Dan tiba-tiba saja, boom, sebuah cahaya petir kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi tongkat kaisar petir yang melesat kemudian berbenturan dengan serangan dari senior Sutong itu. Percikan api
pada saat ini sudah menyebar kemana-mana. Suara dari benturan itu pun berdengung dengan keras. Dan tiba-tiba saja tubuh dari senior Sutong sekali lagi melakukan teleportasi. Dan dia langsung muncul di sisi kanan atas dari Lindong. Selanjutnya 10 jari dari senior Sutong telah dijentikkan. Dan ruang yang ada di hadapannya menjadi sangat terdistorsi. Sebelum pada akhirnya banyak cahaya perak kini telah turun dari segala arah. Ternyata itu semua adalah pedang-pedang cahaya tajam yang terbentuk menggunakan energi spasial. Meskipun hal ini tampak mempesona, tapi jika sampai mengenai tubuh, seseorang di tahap samsara saja akan langsung tercabik-cabik. Melihat serangan ini, tubuh dari Lindong bergerak mundur dengan cepat. Kemudian Lindong pun menyatukan kedua telapak tangannya dan pada akhirnya sebuah lubang hitam kini telah muncul di hadapan dari Lindong. Setelah itu, lubang hitam ini dengan cepat melahap semua pedang-pedang cahaya spasial yang menuju ke arahnya. Setelah serangan pedang spasial itu benar-benar dilahap, Lindong pun tiba-tiba saja bergerak maju. Kemudian tongkat kaisar petir yang ada di tangannya, yang sekarang sudah dipenuhi dengan gemuruh petir, diluncurkan oleh Lindong. Dan hal itu menyelimuti setiap titik vital di tubuh dari senior Sutong. Melawan serangan balik yang sangat menakutkan dari seorang Lindong, senior Sutong pun menggoyangkan tubuhnya. Detik berikutnya, ruang yang ada di sekitarnya mulai terdistorsi. Dan dalam sekejap saja, tubuh dari senior Sutong kembali menghilang. Pada akhirnya, serangan dari Lindong ini sekali lagi gagal mengenai tubuh dari senior Sutong. Pertarungan antara Lindong dan juga senior Sutong yang ada di langit ini sudah dilakukan lebih dari 12 detik. Meskipun serangan mereka berdua sangat menakutkan, namun sebenarnya hal itu masih bisa dengan mudah ditangani oleh pihak lain. Intensitas dari pertarungan ini sendiri menyebabkan banyak penonton yang ada di tempat ini menjadi sangat serius. Lagi pula, kemungkinan besar mereka akan kesulitan untuk menemukan siapapun di wilayah Suan Timur ini yang bisa menandingi senior Sutong dan juga Lindong. Sementara Ying Xiaoxiao, dia pun berkomentar dengan raut wajah yang cukup muram ketika melihat pertempuran di antara mereka berdua. Aku tidak berharap bahwa senior Sutong menjadi sangat kuat seperti ini. Sementara Ying Huan, dia langsung menimpali. Ini hanya permulaan, karena Ying Huan sangat tahu Lindong adalah pemilik dari batu simbol melahap dan juga batu simbol petir. Sementara Sutong adalah pemilik dari batu simbol spasial. Dalam pertarungan sejati, tidak mungkin seorang di tahap samsara biasa maupun yang telah menyentuh reinkarnasi bisa menandingi salah satu dari mereka. Karena sebenarnya senior Sutong maupun Lindong sendiri, mereka sudah bisa dianggap sebagai ahli yang seolah berada di tahap reinkarnasi. Mendengar ucapan dari Ying Huan Ying Xiaoxiao hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam. Lalu dia mengatakan, semoga Lindong bisa menghabisi senior Sutong. Jika tidak, pada akhirnya dia akan sekali lagi dikendalikan oleh gerbang Yuan. Dan kemungkinan senior Sutong akan berada dalam keadaan yang lebih buruk daripada kematian. Sebuah kilatan dingin terpancar jelas dalam tatapan mata Ying Huan, yang kemudian hal itu membangkitkan niat pembunuh yang besar terhadap gerbang Yuan. Lalu Huan mengatakan, aku akan membuat gerbang Yuan itu membayar harga yang mahal kali ini. Sebuah raungan naga tiba-tiba saja terdengar di langit. Lindong mengambil langkah untuk mundur dan ribuan tato naga ungu emas kini telah muncul di sekitar tubuh dari Lindong. Kemudian hal ini segera berubah menjadi cakar naga ungu emas yang ukurannya puluhan ribu kaki. Cakar ini sendiri dengan cepat menyapu ke arah dari senior Sutong. Ketika melihat serangan dari Lindong itu, tangan dari senior Sutong yang menggunakan sarung tangan berwarna hitam kini terjulur keluar dari dalam lengan bajunya. Setelah itu, dia mengepalkan kedua tangannya sebelum pada akhirnya ruang yang ada di hadapannya mulai terdistorsi dengan cepat. Dan pada saat ini, sebenarnya ruang itu sendiri sudah berubah menjadi pedang spasial yang besarnya puluhan ribu kaki. Senior Sutong mencengkeram pedang spasial itu dengan erat dan mulai menebaskannya dengan marah.
untuk berbenturan dengan cakar naga ungu emas yang menuju ke arahnya. Pada akhirnya, dang! Suara yang sangat memekakkan telinga pun segera menyebar dari benturan itu. Cahaya perak yang benar-benar cemerlang pada saat ini terpancar dari pedang spasial, dan aura tajam yang tidak terlukiskan kini juga telah muncul di dalam pedang itu. Ketajaman dari pedang spasial pada akhirnya langsung membelah cakar naga ungu emas menjadi dua. Hal ini membuat para penonton yang ada di tempat ini menjadi sangat tercengang. Ketika Liu Qing melihat adegan ini, ekspresi wajahnya menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan kekuatan dari batu simbol spasial itu memang luar biasa. Hal ini dikatakan oleh Liu Qing karena dia juga telah menguasai transformasi tubuh naga hijau surgawi. Secara alami Liu Qing sangat tahu seberapa kuatnya cakar naga itu yang terbentuk menggunakan sebuah tato naga. Lebih jauh lagi, Lindong pada saat ini membentuk cakar itu dengan kekuatan tulang naga primal di dalam tubuhnya. Dan hal ini sebenarnya telah meningkatkan kekuatan besar dari transformasi tubuh naga hijau surgawi. Namun, serangan cakar naga ungu emas milik Lindong sebenarnya masih bisa ditebas dengan mudah oleh pedang spasial milik senior Shutong. Hal ini membuat Liu Qing benar-benar tidak percaya. Sementara tetua Zuli yang masih melihat pertarungan ini, dia secara perlahan mengatakan, Shutong itu memang sangat luar biasa, namun kita juga tidak boleh meremehkan junior Lindong. Bahkan aku saja tidak bisa mengetahui dengan jelas seberapa kuatnya seorang Lindong. Mendengar ucapan dari tetua Zuli, Liu Qing hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meskipun mereka berdua hanya satu langkah lagi menuju tahap reinkarnasi, namun sebenarnya mereka masih bisa mencium aroma yang sangat berbahaya dari dalam tubuh Lindong. Setelah berhasil membelah cakar naga ungu emas milik Lindong, senior Shutong sekali lagi melangkah maju dan dia bersiap untuk melakukan serangan yang lain. Namun tiba-tiba saja sosok cahaya kini telah melesat keluar dari dalam cakar naga ungu emas yang telah terbelah. Dalam sekejap saja, hal itu telah muncul di hadapan dari senior Shutong. Kemudian, sebuah kepalan tangan yang dibungkus dengan sisik naga ungu emas yang berkilauan dan ada jejak dari riak reinkarnasi, kini dengan kejam menghantam tubuh dari senior Shutong. Serangan yang diluncurkan Lindong ini terlalu cepat, bahkan tubuh dari senior Shutong membeku untuk sesaat. Namun, ketika pukulan ungu emas dari Lindong itu hendak mendarat di tubuh dari senior Shutong, tiba-tiba saja sekali lagi tubuh senior Shutong menjadi sangat kabur dan tinju milik Lindong hanya menembus bayangannya. Sementara ekspresi Lindong sendiri masih tidak berubah. Sebaliknya, saat tubuh dari senior Shutong menjadi kabur, Lindong pun segera memutarkan tangannya. Setelah itu, sebuah lubang hitam besar terbentuk dan kekuatan pelahap tiba-tiba saja meletus. Hal ini langsung menghancurkan ruang kosong yang ada di belakang Lindong. Pada akhirnya, beng! Setelah ruang kosong ini telah dirobek menggunakan lubang hitam, sosok dari senior Shutong yang tersembunyi di dalam ruang kosong sekali lagi terungkap. Detik berikutnya, sebuah petir telah berkumpul di langit sebelum pada akhirnya naga petir yang sangat besar kini telah menyerbu ke arah bawah dengan ganas. Lindong mengepalkan tangannya dan naga petir itu pun berubah menjadi petir cair yang melilit tangan dari Lindong. Semuanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Setelah Lindong meraih petir ini, dia segera muncul di hadapan dari senior Shutong yang sekarang sudah terikat oleh kekuatan pelahap dari lubang hitam. Tanpa ragu-ragu lagi, Lindong pun menusukkan tangannya yang telah dibungkus dengan petir cair dan merobek ruang yang jauh, kemudian menabrak tubuh dari senior Shutong. Pada saat ini, meskipun senior Shutong memiliki kekuatan dari batu simbol spasial, namun dirinya sudah terikat oleh kekuatan dari batu simbol yang melahap. Hal itu membuat senior Shutong tidak lagi bisa menghindari serangan dari Lindong. Detik berikutnya, tangan petir dari Lindong pada akhirnya mendarat di tubuh dari senior Shutong. Dan hal itu
dalam sekejap saja menembus dada dari Zoutong. Petir yang ada di tangan Lindong pun meletus. Hal ini segera menghancurkan jubah hitam yang digunakan senior Zoutong menjadi debu. Namun, setelah jubah hitam itu menghilang, pupil mata dari Lindong tiba-tiba saja menjadi menyusut. Dia benar-benar kaget karena melihat sebuah keanehan di tubuh dari senior Zoutong. Tubuh asli dari senior Zoutong kali ini telah terungkap setelah jubah hitamnya dihancurkan oleh Lindong. Dan hal ini benar-benar membuat Lindong sangat terkejut. Pupil matanya menyusut, lalu dia mengatakan, sebenarnya ini adalah karena pada saat ini, sebenarnya senior Zoutong tidak lagi memiliki tubuh yang terbuat dari daging. Dan tubuhnya sama sekali tidak ada darah, karena yang tersisa hanyalah sebuah kerangka yang berwarna hitam. Selain itu, Lindong juga bisa melihat garis-garis hitam misterius yang cukup padat pada kerangka ini. Dan itu merupakan garis-garis iblis yang terjalin satu sama lain di tulang dari senior Zoutong. Mereka tampak seperti belatung yang sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya, Lindong bisa melihat organ dalam dari senior Zoutong pada saat ini berdenyut-denyut di dalam kerangka hitam itu. Namun, organ dalam ini semuanya juga berwarna hitam pekat. Jelas mereka benar-benar telah tergigis oleh aura iblis. Namun yang paling mengejutkan dari seorang Lindong adalah jantung senior Zoutong. Pada saat ini, jantungnya sendiri juga berwarna gelap gulita. Sementara detak jantungnya juga terlihat sangat lambat. Selain itu, jantung hitam ini dipenuhi dengan kejahatan yang tidak ada habisnya. Tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini bisa membayangkan sebuah pemandangan yang sangat menakutkan dari seorang manusia. Dan pada saat ini semua orang juga bisa melihat sekumpulan meridian yang cukup rumit. Dan ada cahaya perak yang mengalir di dalam meridian itu sendiri. Karena itu merupakan kekuatan dari batu simbol spasial. Meridian ini sendiri adalah satu-satunya di dalam tubuh senior Zoutong yang belum terkikis oleh aura iblis. Itu juga merupakan alasan kenapa tubuh dari senior Zoutong ini bisa menggunakan batu simbol spasial. Garis hitam yang terjalin di sekitar tubuh senior Zoutong, mereka samar-samar telah membentuk sebuah kunci iblis yang sangat jahat. Dan kunci iblis inilah yang sebenarnya membuat kondisi dari senior Zoutong menjadi seperti saat ini. Tiba-tiba saja yang di dalam tubuh Lindong, dia segera mengatakan, apakah itu sebenarnya kunci kaisar iblis? Lindong mengerutkan keningnya, lalu dia bertanya dalam hati, kunci kaisar iblis? Apa itu? Yan pun pada saat ini mulai menjelaskan, pada zaman kuno, ini adalah teknik yang sangat kejam yang telah diciptakan oleh Kaisar Yimo, yang merupakan satu-satunya orang yang bisa menandingi leluhur simbol. Selama benda ini ditempatkan dalam tubuh seseorang, orang itu secara bertahap akan kehilangan akal sehatnya. Bahkan roh Yuannya juga akan disegel di dalam tubuhnya tanpa memiliki cara untuk bisa melarikan diri. Faktanya, seseorang di tahap reinkarnasi saja tidak akan pernah bisa melarikan diri ketika sudah terkena kunci kaisar iblis. Pada saat itu, para Yimo sebenarnya ketakutan jika seseorang di tahap reinkarnasi bisa melewati kesengsaraan reinkarnasi. Oleh karenanya, mereka pun menempatkan kunci kaisar iblis pada tubuh orang-orang yang berada di tahap reinkarnasi, yang pada saat itu sudah tertangkap oleh suku Yimo. Pada akhirnya, seseorang di tahap reinkarnasi ini dihancurkan untuk sekali dan juga selamanya. Tatapan mata Lindong menyusut, sebuah keterkejutan muncul di dalam hatinya yang kemudian dia mengatakan, teknik yang diciptakan oleh Kaisar Yimo itu bahkan bisa mengakhiri hidup dari seseorang di tahap reinkarnasi. Sementara Yan, dia pada saat ini kembali mengatakan, teknik ini memang sangat kejam, dan pertama-tama mereka akan mengiris daging dari orang yang terkena kunci kaisar iblis, sebelum pada akhirnya hal itu mengikis seluruh organ tubuh di dalamnya dengan aura iblis selama 10 tahun. Setelah itu,
mereka akan menggunakan tubuh iblis sebagai kunci dan mengakhiri seluruh kesempatan hidup dari orang yang terkena kunci ini. Meskipun kunci Kaisar Iblis di dalam tubuh Shoutong tidak selengkap yang aku lihat pada zaman kuno, jelas hal ini bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh Raja Yimo biasa. Sepertinya gerbang Yuan ini benar-benar telah bersekongkol dengan penjara iblis. Ucapan dari Yan itu membuat Lindong sangat marah. Dia benar-benar tidak bisa menyangka bahwa gerbang Yuan akan menggunakan teknik rendahan untuk menyiksa tubuh dari senior Shoutong selama ratusan tahun. Hal ini membuat Lindong mengatakan, "Jabingan, orang-orang tua itu benar-benar jabingan." Selanjutnya, Lindong pun bertanya, "Yan, apakah kamu memiliki cara untuk menyelamatkan senior Shoutong?" Yan berhenti sejenak. Sebelum akhirnya dia mengatakan, "Siapapun yang terkena kunci Kaisar Iblis, orang itu pasti akan mati, meskipun dia berada di tahap reinkarnasi. Namun, Shoutong ini sangat berbeda karena dia memiliki batu simbol spasial. Oleh karenanya, aku cukup yakin bahwa roh Yuan dari Shoutong sebenarnya berada di bawah perlindungan dari batu simbol spasial ini. Dan seharusnya hal itu tidak sepenuhnya terkikis oleh aura iblis. Lindong, jika kau bisa menghancurkan tubuh iblis ini, mungkin saja kau masih bisa menyelamatkan roh Yuannya." Sebuah kilatan pun melintas di dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia mengatakan, "Jadi diriku harus menghancurkan tubuh iblis ini." Percakapan antara Lindong dan juga Yan itu kemungkinan tampak sangat panjang, tapi sebenarnya hal itu terjadi di dalam hati Lindong. Dan pada saat ini, sebuah cahaya perak telah berkedap-kedip di sarung tangan hitam dari senior Shoutong. Setelah itu, ruang yang ada di belakang Lindong sebenarnya mulai terdistorsi sebelum pada akhirnya sebuah angin yang sangat tajam sekarang akan memberikan serangan dari arah belakang Lindong. Dan tiba-tiba saja, peng! Cahaya petir kini segera meletus dari dalam tangan Lindong dan berbenturan dengan cahaya perak yang akan menyerang dirinya. Hal ini sepenuhnya berhasil memblokir serangan dari kekuatan spasial milik senior Shoutong. Tubuh dari Lindong dalam sekejap saja menghilang sebelum pada akhirnya dia muncul di belakang dari senior Shoutong, kemudian melonjakkan energi Yuan yang berubah menjadi serangan telapak tangan yang liar dan ganas. Hal ini disertai dengan auman naga yang dengan kejam akan menghantam tubuh dari senior Shoutong. Pada akhirnya, dang dang dang, setelah menerima serangan liar dari hantaman telapak tangan Lindong, tulang hitam dari senior Shoutong pada saat ini hanya memancarkan beberapa percikan api saja. Ternyata serangan seperti itu tidak mampu memberikan banyak kerusakan pada kerangka hitam. Detik berikutnya, tubuh dari senior Shoutong dengan cepat berbalik. Kemudian cahaya perak melonjak sebelum telapak tangan yang sangat tajam diulurkan ke arah depan. Hal ini pada akhirnya berbentrokan dengan serangan Lindong. Setelah itu, bentrokan ini pun menimbulkan ruang yang ada di sekitar mereka berdua menjadi sangat terguncang. Detik berikutnya, peng! Pertarungan yang sangat kejam ini kembali terjadi dan energi Yuan berwarna ungu emas pun melonjak. Sementara salah satu orang di dalam pertarungan ini segera terdorong mundur. Dan itu adalah senior Shoutong. Jelas di dalam pertarungan ini sebenarnya Lindong adalah orang yang lebih unggul. Di kejauhan, ketika Tian Yuanzi melihat hal ini, dia hanya bisa mendengus dingin ketika dirinya menyadari bahwa sebenarnya Shoutong telah terjatuh ke dalam kerugian ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Segera setelah itu sebuah kilatan hitam melintas dalam tatapan mata Tian Yuanzi sebelum pada akhirnya hal itu membuat tubuh dari senior Shoutong bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, Shoutong pun tiba-tiba saja menekan tangannya ke arah bawah sebelum riak misterius menyebar ke seluruh tempat ini. Hal itu membuat banyak orang menyadari bahwa tanah yang ada di bawah mereka sebenarnya dengan cepat telah berubah menjadi sangat tandus. Ying Huan dan juga yang lainnya pun ketika melihat pemandangan yang cukup familiar ini, mereka berkata, sebenarnya ini adalah kitab suci penghancuran besar.
Ekspresi tatapan mata mereka semuanya berubah menjadi cukup rumit karena mereka tidak menyangka meskipun senior Sutong sedang dikendalikan oleh 3 anjing gerbang Yuan, namun dirinya masih mampu melepaskan seni bela diri terkuat dari aula sunyi sekte Dao. Sementara tatapan mata Lindong pada saat ini terlihat sangat berkilauan. Sebelum akhirnya tangan dari Lindong membentuk sebuah segel dan dia juga menekan ke arah tanah sambil mengatakan, ternyata begitu. Senior Sutong, mari kita bersaing dan melihat kitab suci penghancuran besar siapa yang lebih kuat. Pada saat ini seluruh tanah di tempat ini telah berubah menjadi sangat tandus dengan kecepatan yang cukup mengerikan. Dan semua orang bisa melihat ada aura sunyi yang telah menyebar ke seluruh negeri ini. Hanya dalam waktu beberapa detik, tanah dalam radius ribuan kilometer telah diubah menjadi sebuah gurun. Seni bela diri ini memang sangat sombong dan membuat para penonton menjadi ketakutan. Sementara Lindong dan juga senior Sutong, mereka masih terus mempertahankan posisi yang sama dengan mengarahkan tangan mereka ke arah tanah. Meskipun semuanya tampak tenang di permukaan, namun sebenarnya semua orang bisa merasakan sebuah riak yang sangat dahsyat kini telah mengalir ke udara. Tidak lama kemudian, semua orang juga bisa merasakan tanah yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Sementara energi yang berada di dalam tanah sebenarnya telah mulai berkumpul, dan hal itu diperebutkan oleh senior Sutong dan juga Lindong. Bahkan rerumputan subur yang ada di tempat ini dalam sekejap saja langsung mengering. Patua Ying Guanji, Ying Xiaoxiao, Ying Huan, serta anggota sekte Dao yang lainnya terlihat sangat cemas ketika melihat adegan ini. Sebuah emosi yang cukup rumit juga terlintas dalam raut wajah mereka. Hal ini dikarenakan mereka sangat menyadari bahwa ini adalah pertandingan antara 2 murid yang paling menonjol di dalam sekte Dao dalam 100 tahun terakhir. Di dalam hati semua murid sekte Dao, senior Sutong adalah mantan legenda, sementara Lindong adalah legenda yang baru saja lahir. Namun, di antara 2 legenda tersebut, salah satunya harus muncul sebagai pemenang hari ini. Tanah yang tandus pun terus bergetar, seperti ada gempa bumi yang hebat. Sementara itu, semua orang bisa melihat sebuah cahaya merembes keluar dari bawah tanah, dan itu berubah menjadi energi yang benar-benar kejam yang telah meletus dari dalam tanah. Pada saat ini, Lindong pun menghirup nafas dalam-dalam ketika dia melihat pada senior Sutong yang ada jauh di depannya. Kemudian Lindong tersenyum sambil mengatakan, "Senior Sutong, mungkin diriku saat ini yang akan muncul sebagai pemenang di dalam pertarungan ini." Dua lubang hitam pada saat ini tiba-tiba terbentuk di dalam mata Lindong. Sementara itu, ada cahaya hitam yang juga telah melonjak di bawah telapak tangan Lindong saat ini. Akhirnya hal itu berubah menjadi 2 lubang hitam besar, karena sebenarnya ini merupakan kekuatan pelahap. Detik berikutnya, bung! Tanah yang ada di tempat ini pun runtuh. Segera setelah itu pilar cahaya energi yang besar dan juga tinggi puluhan ribu kaki kini telah meletus seperti semburan gunung Merapi. Dalam sekejap saja, hal itu melesat ke arah langit, yang bahkan membuat awan di tempat ini dihancurkan dengan paksa. Setelah Lindong dengan paksa menarik energi dari bawah tanah, pilar cahaya lain juga melesat keluar dari bawah senior Sutong. Namun, pilar cahaya energi milik senior Sutong ini ukurannya hanya setengah dari milik Lindong. Jelas pada saat ini senior Sutong bukan tandingan Lindong dalam hal penyerapan energi. Bagaimanapun juga, Lindong telah menggabungkan kekuatan dari kitab penghancuran besar dan juga energi pelahap. Maka dari itu, penyerapan energi milik Lindong jauh melebihi senior Sutong. Sebuah seruan yang tidak terhitung jumlahnya kali ini juga langsung meletus dari murid-murid sekte Dao. Faktanya, Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya kali ini hanya bisa mengepalkan tangan mereka, sementara sebuah kegembiraan muncul dalam raut wajah mereka. Sebuah pilar cahaya energi yang sangat besar kini telah berlama-lama di langit. Namun hal itu
sebenarnya tidak berhenti. Detik berikutnya, sebuah suara pun terdengar dan menembus ruang kosong, dan hal ini langsung menuju ke arah Senior Zhou-Tong. Sementara pilar cahaya energi milik Lindong yang sangat menakutkan itu menuju pada Senior Zhou-Tong, sebuah lubang hitam juga tiba-tiba saja muncul di sekelilingnya. Kemudian, kekuatan pelahap dengan liar dan ganas kini telah merobek ruang kosong, dan hal itu membuat Senior Zhou-Tong tidak mampu lagi menggunakan kekuatan dari batu simbol spasialnya untuk menghindari serangan dari Lindong ini, karena tubuh dari Senior Zhou-Tong sudah tidak bisa mengelak. Sebuah cahaya abu-abu pada saat ini segera melintas di dalam tatapan mata Senior Zhou-Tong. Kemudian dia menghentakkan kakinya sebelum pada akhirnya pilar cahaya energi dari Senior Zhou-Tong kini juga langsung melesat ke arah depan, dan hal ini akan segera berbenturan dengan pilar energi milik Lindong. Detik berikutnya, dar, suara ledakan yang sangat keras pun terdengar. Hal itu bahkan sampai membuat langit dan juga bumi di tempat ini bergetar dengan hebat. Faktanya, suara ledakan ini bahkan bisa terdengar dari jarak 500 km. Sebuah gelombang dari serangan energi yang menakutkan kali ini telah benar-benar menyebar. Bahkan hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini mereka segera terlempar. Namun para ahli dari kedua faksi yang cukup kuat, mereka masih mampu menahan gelombang serangan ini. Sambil tatapan mata mereka melihat tajam pada dua pilar cahaya yang masih berbenturan. Di tempat itu sendiri, ruang yang ada di sekitarnya terus-menerus dihancurkan. Detik berikutnya, pupil mata banyak orang tiba-tiba saja menyusut. Kemudian mereka bisa melihat sosok cahaya yang dari dalam pilar cahaya. Segera setelah itu, sebuah raungan pun terdengar. Sebelum akhirnya lubang hitam besar kini telah mulai tumbuh di bawah telapak tangannya. Karena itu, sebenarnya adalah lubang hitam dari Lindong yang kali ini dengan paksa menggabungkan dua pilar cahaya menjadi satu. Kali ini, Lindong pun meraih pilar cahaya energi yang sangat besar. Dan hal itu membuat pembuluh darah di tangannya mulai menggeliat seperti naga. Segera setelah itu, Lindong pun mengepalkan tangannya dengan kekuatan yang sangat mengerikan yang dengan kejam akan menghancurkan tubuh dari Senior Zhou-Tong. Pada akhirnya, dar, ledakan yang besar pun kembali terdengar, dan sebuah pilar cahaya energi pada saat ini telah bersiul ke arah bawah, membuat tanah yang ada di bawah sana benar-benar telah runtuh dalam radius 100.000 kaki. Ekspresi dari Patua Tian Yuanzi kali ini segera berubah ketika dia melihat momentum yang sangat menakutkan dari serangan balik Lindong. Tian Yuanzi pada saat ini akan menggerakkan tangannya untuk mengaktifkan kekuatan penuh dari Zhou-Tong. Namun tiba-tiba saja Tian Yuanzi menyadari bahwa tubuh dari Zhou-Tong kini menolak untuk dikendalikan. Hal itu membuat Tian Yuanzi sangat terkejut. Segera setelah itu, dia melihat kilatan perak samar telah sekali lagi melintas di dalam mata abu-abu dari Zhou-Tong. Sementara tubuh dari Zhou-Tong sendiri kini telah bergetar dengan hebat. Jelas dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kendali dari Tian Yuanzi. Meskipun Zhou-Tong hanya berhasil melawan untuk sesaat, namun hal ini sudah cukup. Pada akhirnya, pilar cahaya energi dari tinjuan Lindong itu sekarang telah menghantam tubuhnya, dan sebuah raut wajah yang cukup lega kini terpancar jelas dalam ekspresi Senior Zhou-Tong. Di dalam hati, pada akhirnya Senior Zhou-Tong, dia mengatakan, "Junior Lindong, ini adalah kemenanganmu. Terima kasih banyak telah menolongku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan yang sangat mengerikan dari seorang Lindong ini akan berhasil menghancurkan seluruh tubuh dari Senior Zhou-Tong yang telah terbentuk oleh kekuatan iblis? Dan apakah roh Yuan dari Senior Zhou-Tong yang dilindungi oleh batu spasial masih bisa diselamatkan setelah terkena serangan energi luar biasa dari seorang Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.